Memasuki hari ketiga usai jatuhnya pesawat ATR berjenis 42500 di kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Hingga saat ini, tim SAR masih mengusahakan evakuasi yang terkendala cuaca buruk di area titik jatuhnya pesawat. Proses evakuasi ini akan menggunakan jalur udara dan darat sembari memperhatikan kondisi cuaca. Ada apa di balik peristiwa naas ini? Detik Sore akan mencoba mengulasnya bersama pengamat konsultan penerbangan Gary Sujatman. Masih membahas soal jatuhnya pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan. Detik Sore akan melihat situasi terkini di Pusat Informasi Operasi SAR. Bagaimana kabar terbaru evakuasi para korban? Simak laporan langsung jurnalis Detik Sulsel selengkapnya. Menjelang matahari terbenam nanti, Detik Sore akan menghadirkan ikon di dunia lari jarak jauh Indonesia. Ia dikenal berkat deretan prestasi gemilang di level nasional hingga internasional. Ialah Trianingsih, si ratu lari jarak jauh Indonesia, kolektor 11 medali SEA Games. Apa yang membuat dirinya jatuh cinta dengan olahraga lari? Simak obrolannya dalam segmen Sunset Talk. Ikuti terus informasi terbaru dan bermutu dari Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial kita @detiksore. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Hello. Mochi Detikers. Welcome to Detik Sore. Got cuma hore-hore. Selamat hari Senin. I think this is the last Monday in January 2026. Enggak dong. Masih ada satu minggu lagi. depan. Iya, Tapi iya. yang paling gue sadari adalah cepet banget ya udah tanggal 19 aja ya. Benar. Perasaan baru kemarin tanggal 1. Ya, berarti kita kehilangan momentum untuk nyanyi 11 Januari dong. Kemarin sudah gue lakukan itu kayaknya di kapan ya? Kayak kita siaran gak sih tanggal 11 ya? Iya, harusnya sih siaran Sempat ya. kita bilang kayak happy anniversary buat Kang Arman dan Teh Dewi Gita gitu. Oh, emang itu lagu anniversary-nya mereka. betul. Oh. 11 Januari Bertemu Februari aku. berkenalan denganmu. Itu udah lintas band dan juga lintas generasi juga ya. Betul. Ya. Selamat sore juga from the House of Gryffindor. Welcome everybody. Iya. Ini apa sih PDKT? Apa sih tulisannya? Memang kan baju-baju atau wardrobe-nya Detik Sore itu penuh dengan twist, Iya, surprise ya. surprise, Apa? twist. PDKT. GKPI, Gereja Kristen Protestan Indonesia. Nah. Atau enggak, ini- KDRT. Hah, KDRT. 11 kali 11 bukan ya. Yang gua Iya. juga sadari itu kita tuh Gubernur Jawa Barat kan? bukan dong Bapak Aing. Ini apa? Rame banget sengaja ya. tim kita tuh milihin warna yang gini karena kita makin deket sama Cynthia. Oh ya, bener. Ya kan kita mau Iya kan? buk Iya, makin itu, dekat, Dong kan gue bilang Shiva makin dekat. Choi, Betul. alias Chinese New Year Itu juga. dia. Gua cukup excited untuk meninggalkan tahun ular ini Yep. ke tahun kuda. Aduh, kuda apa Kuda ya? kayu kalau nggak salah deh. Yes. Iya kan? Iya. Aku B2 kayu. B2. Everybody knows what that stands for. Tapi Abis- boleh apa? kali ya kita ngundang suhu, ya kan? Guru, Suhu, iya. guru Feng Shui. Betul. Boleh dong, boleh Biasanya banget. Detik Finance mau tuh banget. nanya-nanyanya ke suhu. Oh, Suhu. kira-kira berapa derajat? Derajat. Itu yang harus ditentukan juga. Gimana tapi peruntungan di tahun ular apa ya? Ular api, bukan. Iya kayaknya ular Lupa apa gue, ya? gue nggak terlalu ngikutin yang tahun kemarin ini si sio ini. Cuma yang belum gue sadari juga ada nggak sih hubungannya antara si sio sama zodiak? Kan zodiak tuh adalah Chinese zodiak kan? Emang Sebut- iya. Iya bahasa Rasi Inggrisnya. bintang. Bahasa Inggrisnya atau istilahnya Sio itu adalah Serius? Chinese zodiak, iya. Jadi kalau Jadi sebenarnya misalnya zodiak tuh nggak melulu stick sama si yang Aries, Pisces, Capricorn gitu-gitu doang. jadi bisa gitu. zodiak lo apa? Kuda, ular. Iya, Chinese zodiak gitu sebenarnya. Oh, Tapi kan mereka kan per gitu. 12 tahun kan. I see. Nah, dari tadi gue sebutkan Sio gua itu udah ketahuan tuh akhir tahun berapa gitu. Iya, Kan iya, per iya, 12 iya. juga Seru deh. tahunnya gitu. Bakal Makanya dapat angpau lagi kan kita. kalau belum menikah sih insya Allah ya. Yeah. Di momen ini aku
Senang aku belum menikah. Iya. Dapat angpau dan juga dapat pertanyaan kapan nyusul ya. Oh iya. Karena itu tuh biasanya datangnya satu paket, gak Iya bisa sih. dipisah-pisahkan, Iya sih. nggak boleh pengen enaknya doang Iya gitu sih. ya kan. Ya, karena kalau lo nggak nikah-nikah, gue nombok nih. Bener, kayak Iya. mau sampai kapan ya. Betul. Termasuk juga ini kan salah satu yang juga apa ya, kita tahu soal kalau mau Chinese New Year atau Imlek itu adalah hujan terus menerus juga, termasuk iya, beberapa betul. daerah di Jakarta yang kemarin sempat hujan ya dan banjir ya Bener, gitu. seminggu full deh itu kayaknya kita hujan mulu Bener. diawali paginya. Iya betul, termasuk juga ada yang dalam satu hari tuh hujan enggak sampai 4 kali. Hari apa ya? Gue ngitung tuh kayak hujan terus enggak, terus hujan lagi, terus enggak lagi, terus hujan gede banget badai, terus berhenti cerah, terus hujan Ngapalin lagi. ininya ya, demografinya ya. Karena gue kayak waktunya. cabut gak sih gue hari ini gitu, mau keluar rumah gak sih? Tapi kayak walaupun Tenang, Anda bisa lewat online saja. harga online naik kak, Masa sih? beda loh kalau hujan rate-nya ya nggak? Oh. Kalau iya kan? Tapi online tuh enaknya adalah dia High fare, punya voucher, jadi bisa lebih murah harganya. voucher jas hujan. Bukan. Iya Ya tetap kan tapi diskon platform gitu. iya benar, tapi tetap Kak, kadang-kadang kayak misalnya harusnya 36.000 jadi 70.000 gitu. Kayak Oh iya, betul, almost betul. twice. Itu berlaku mau untuk ride hailingnya atau si kurir barangnya ya. Bener, kan yang mau ditransport aku ya, bukan kok kurir barang. Emang gue Oh di iya, just betul. tip. Oh iya, maksudnya lo akan ke tempat si market ini maksudnya. Iya, gue Bukan- mau jalan-jalan gak sih hari Iya. ini, tapi gue pengennya naik online motor Ah, aja. Iya. Karena kalau pakai mobil tuh kalau beres hujan tuh wow, Masya Allah macetnya gitu. Tapi ini juga termasuk soal percuaca-cuacaan juga ya. Ini Jakarta sedang melaksanakan modifikasi cuaca. Dan bahkan sebenarnya operasi ini dilanjutkan lagi nih sampai tanggal 22 Januari mendatang. Right. Ya, jadi ini disampaikan sama Kabus Datin BPBD DKI Jakarta, Pak Yohan ya, yang katanya juga turut terjun langsung dalam operasi modifikasi cuaca dengan menebar garam dan kapur. Ya, karena kalau pantesan garam harga dan garam madu nanti itu se-Jakarta tensi jadinya. joget ya kan? Iya, hidup. Iya. Pantesan harga garam jadi mahal ya. Kemarin gue beli garam. Isn't it the different kind of garam? Iya sih. Kalau kamu makannya bikin sayur Jangan-jangan yang gue sopak. beli itu bukan garam konsumsi. Tapi apa nanti kita cari tahu ya. Boleh dong cari tahu Kak. Apa tuh? Apa bedanya garam masak? Kalau garam masak sama garam Beda meja kan? yodiumnya, beda yodiumnya. Oh, makanya awan-awan nggak gondokan ya. Karena dia Betul. cukup beriodium. Konsumsi dan industri ya. Garam modifikasi cuaca. Oh, termasuk itu Iya. juga. Konsumsi Dan buat yang dipakai sama Sama modifikasi. modifikasi. cuaca. Ini aku sambil lanjut dulu ya. Let's go. Pokoknya BMKG itu sebelumnya menyampaikan ada prediksi juga potensi hujan lebat di Jabodetabek, dan Jabodetabek ini diperkirakan akan diguyur hujan lebat sampai 23 Januari gitu. Pokoknya beberapa daerah yang terdampak nanti bisa dicek aja sama Detikers juga di tanggal 17 sampai 19 Januari alias hari ini, dan juga hujan lebat itu akan berlanjut sampai 23 Januari. Makanya dilakukan juga modifikasi cuaca biar tidak memberikan efek yang berkepanjangan lah gara-gara potensi hujan lebat ini. Gitu. Now I know the answer. Oke. Jadi kalau garam modifikasi cuaca tentunya tidak bisa dimakan ya. Dan berbeda juga sama garam industri juga. Oke. Nah, dia tuh fokusnya sama sifat fisik bukan rasanya. Jadi dia lebih ke sifat-sifat seperti dia mudah menyerap uap air. Oke. Terus dia ukuran kristal tertentunya tuh ada supaya bisa efektif gitu buat mancing si hujannya. Oh, pasti juga dia nggak sehalus garam konsumsi ya. Betul. Mungkin dia gedebok. Jadi dia kristalnya kristal permata gitu yang besar Tapi kan sekali. ada garam Himalaya yang
gedebok-gedebok gitu kan, yang warna pink. Tapi nggak segedebok ini sih ya. Kan makanya bisa dijadiin lampu, Harus bisa di di gini. crystal salt itu, yang Himalaya yang pink itu. Betul. Oh gitu. Himalaya. Ya. Selain itu, apalagi yang membuat Jakarta hari ini harus dimodifikasi cuacanya? Itu aja sih kalau dari berita hari ini ya. Tapi yang jelas juga mungkin juga banyak di antara detikers atau ini juga salah satu kisahnya juga dikisahkan gitu bahwa banjir ini tuh datangnya cukup tiba-tiba lah, nggak juga ya. Seperti cinta. Iya, bahkan sampai ada cerita pengantin di Jakbar yang terjang banjir demi resepsi pernikahan Iyalah, kemarin. itu pasti gitu. mempelainya tuh kayak, kamu nggak jadi nikah gara-gara kamu nggak mau menerjang banjir genangan seperti ini gitu. Jadi Tapi itu jadi maksudnya pertanyaan. sad. Iya, tapi maksudnya jadi sad. Iya, lautan pun akan kuseberangi, Iya gunung pun sih. akan kudaki, Benar. samudra akan kubelah dua. Lebih ke arah kayak banjir pun akan kuterjang karena udah aku bayar gedungnya. Itu dia, betul sekali. Iya kan? Lah karena nih ya, ia sempat ragu tamu undangan bakal hadir di resepsinya mengingat Kasian sih tingginya ya. banjir. Tapi ayahnya ini, ayah dari mempelai pengantinnya, ini membujuk supaya tetap menjalankan resepsi di tengah genangan Gua banjir kira juga. ayahnya membujuk supaya ya udahlah lewat Zoom aja. Maka ini belum premium. Oh belum. Jadi 30 menit nanti link yang baru Tapi ya. kan ada yang bayar 30.000 bisa dapat premium. Itu beli bodong ya. Pernah beli Canva bodong? Ih, pernah dong. Anu Gitu. murah banget cuy. Tapi nggak boleh ya, itu bajakan. Iya, mendingan sharing aja sharing. Iya, sharing. Satu kan bisa bikin grup. Betul. Ya, gitu. Lanjut. Lanjut lagi dari banjir-banjiran Detikers, ini juga kita kemarin di akhir pekan dapat peristiwa yang kurang mengenakan ya Betul. buat kita semua, terutama di industri penerbangan, ketika kita dapat informasi soal jatuhnya pesawat ATR 42500 di Sulawesi Selatan, tepatnya di Gunung Bulu Sarung nama gunungnya. Yang pasti jatuhnya pesawat ATR 42500 ini menyisakan duka karena seluruh awak penumpang itu saat ini masih di dalam pencarian ya, tapi di beberapa diantaranya sudah ditemukan. Betul. Ada satu jenazah yang sudah berhasil dievakuasi via darat, tapi sayangnya beberapa korban lainnya itu masih sulit untuk ditemukan gara-gara medannya cukup terjal dan juga ada faktor cuaca ekstrim yang bikin evakuasi jadi susah untuk dilakukan. Yang pasti dalam daftar manifest ini ada salah seorang pramugari katanya yang Turut ikut masih terbang sempat juga ya. berkomunikasi katanya sama keluarga pada hari Jumat sebelum kejadian berlangsung, dan ketika sebelum terbang tersebut pramugari yang kita ketahui bernama Florencia Lolita Wibisono ini itu sempat minta doa dari ibunya yang bernama Olen. Ternyata Olen ini panggilan dari Florencia itu. Florencia Olen adalah panggilan dari si pramugari yang ikut dalam daftar penumpang ini ya, manifest. Betul. Ya. Jadi ini penerbangan dari Yogyakarta ke Makassar. Betul. Florencia sendiri ini tuh sudah menggeluti profesinya sebagai pramugari selama 14 tahun lamanya. Oke. Gitu. Dan ya di manifest yang juga disebarkan itu ada 7 kru. Tapi aku juga sempat dengar ada 8 kru karena 10 sih sebenarnya. pilot, co-pilot, 3 FA depan, 3 FA belakang, 8. The thing is Kita nanti akan cari tahu lebih lanjut jumlah kayaknya. kumulatifnya memang yang sering gua dapatkan informasinya 10 memang. Oh, dan penumpangnya 3 gitu ya. Yang belakangan juga diketahui bahwa memang ini juga bukan pesawat komersil gitu. Betul. Ya. Memang ada misi tertentu juga yang dilakukan dari para penumpang kapal juga gitu. But anyways, termasuk juga pencarian korban masih dilakukan hingga hari ini, hingga saat ini juga Detikers. Kita juga nanti akan cari tahu seperti apa proses evakuasi dari korban yang tadi sempat ada juga salah satu media yang mencatut satu lagi
korban ditemukan. Jadi sudah ada 2. Jadi ada 2 korban meninggal dunia yang ditemukan. Tapi kita nanti akan cari tahu lebih pastinya juga bersama dengan jurnalis Detik Sulsel juga yang menuju ke tempat kejadian yang di kaki gunung atau di lereng gunung gitu ya. Bulu Saraung. Gulu Saraung. Ini perbatasan Gulu Saraung. antara Maros dan juga Pangkajene, Kepulauan Pangkep di Sulawesi Selatan. Nah, Maros nih gue Betul. pernah nih ke Maros nih. Oh, dia Jadi waktu itu dari Makassar jalannya pakai via darat ke Maros. Di Maros itu ada pembangkit tenaga angin pertama Indonesia yang kipas besar gede banget itu. Oke, kayak baling-baling raksasa itu ya. Betul. Dan ya memang medannya juga katanya juga sangat Iya, terjal. iya. Cuacanya juga jangankan di daerah perbukitan atau pergunungan gitu ya. Kita aja yang di dataran yang santai, yang rendah atau di perkotaan juga terasa gitu ya cuaca ekstrim. Termasuk juga dari tim SAR gabungan yang hingga saat ini juga masih melakukan evakuasi dan juga sambil mencari juga gitu ya apa-apa saja yang bisa jadi clue gitu jadi untuk menemukan jadi para tanda korban. apa sebetulnya yang terjadi juga gitu. Jadi karena ini juga menjadi satu pemberitaan yang luar biasa juga, yang besar juga termasuk di dunia aviasi Indonesia. Jadi kita nanti juga akan bahas dari pertama nanti akan ada narasumber juga ya dari Detik Sulsel, dan yang kedua adalah kita nanti akan ngobrol bersama dengan ahli penerbangan atau pengamat penerbangan Indonesia juga ya. Betul. Untuk mencari tahu sebetulnya apa-apa saja fakta yang bisa kita pelajari lah dari kejadian ini gitu ya. Termasuk nanti kita juga akan ke daerah terkait banjir di sejumlah stasiun juga ya. Oh ya, betul, Iya. betul. Ini memang banjir nih kayaknya seluruh Indonesia deh. Kemarin juga gue nelpon ke keluarga yang dia di Pekanbaru juga, cuaca juga cukup sering hujan di sana. Dan Pekanbaru sekarang tuh lagi yang model jadi dulu kan Pekanbaru adalah kota bertuah. Sekarang jadi kota berkuah. Coy, jangan dong. Karena banyak banjir secara instan terjadi ketika hujan intensitasnya mulai tinggi. Pertanyaannya, pada bawa kerupuk gak? Buat dicelupin ke kuah ya. Enak tuh. Kuah-kuahan tuh gak pakai Iya. kerupuk tuh kayak kurang gitu ya. Iya benar. Janganlah. Jangan. Iya. Kita nanti akan update juga mengenai seperti apa jalur kereta yang kebanjiran yang akhirnya mengakibatkan belasan, puluhan rute Jadwal, gitu ya, jadwal keberangkatan dari KAI itu jadinya terhambat gitu. Nanti habis ini ya. Bukan lagi. Banyak yang juga udah nyampe Kak ke sana. Iya. Tapi nggak jadi berangkat. Dia harusnya nyampe karena mau ada pesta apa, pernikahan misalnya, atau ada acara apa sehingga jadinya berantakan semuanya. Tidak. Ya udah, kita cari tahu ya. Setelah ini tentunya masih di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. You're still watching Detik Sore. Don't forget to hydrate yourself. Jangan lupa minum air putih, Detikers. Ini udah masuk ke jam 3:30 sore, hampir ke jam 4 sore. Mestinya sudah banyak sekali kegiatan yang dilakukan. So don't forget to hydrate yourself. First of all, kita masuk ke berita Nusantara. Mano tuh ini ya. Manohara. Dry. Apa sih namanya? Mano, Moni. Itu apa sih? Oh, makanan itu. Mas help. Mino. Kenapa? Mino. Kenapa? Enak banget. Dia mencoba menjustifikasi apa yang Detikers lihat di layar saat ini ya. Jadi aku lagi ngemil Mino itu adalah oleh-oleh khas Pekalongan. Pekalongan ya? Pekalongan kan? Ya. Tuh. Tadi gue juga baru saja bersyukur dan berterima kasih. Hah? Opro. Terima kasih Tuhan sudah menciptakan orang-orang dengan tangan bertalenta yang bisa menciptakan makanan mantap. Benar. Ini kita akan beralih dulu. Lumayan nyebrangnya ya. Banget. Tapi ini ya cukup banyak postingan beberapa orang yang gue kenal. Adapun juga beberapa influencer juga, terutama kayaknya ini deh lagi ada
maraton apa gitu yang akhirnya bukan ter-cancel sih, maratonnya Terkendala. tetap dijalankan tapi jadinya ada yang bail gitu gara-gara Oh. nggak kekejar dengan adanya perjalanan kereta yang dibatalkan gitu. Iya, Tapi ini kan emang juga ngomongin soal banjir ya. bisa jadi itu salah satunya gara-gara si banjir atau cuaca ini juga, termasuk seperti yang terjadi di beberapa rute KAI di mana 23 perjalanan kereta itu akhirnya dibatalkan. Ini gara-gara ada banjir satu titik aja di Pekalongan. Makanya kita pengen coba elaborasi ini semua barengan sama Detik Jateng. Ada Robi Bernadi yang akan cerita ke kita soal apa sebenarnya yang menyebabkan perjalanan-perjalanan di sejumlah rute ini, kereta ini dibatalkan. Coba kita sapa Mas Robi. Ya, selamat sore Indonesia. Selamat sore Selamat Mas sore Robi. Mas Robi. Tentunya sore hari ini juga dengan pemandangan rel kereta api di belakang Sangat tematik. dan juga udara atau cuaca yang masih mendung gitu ya. Iya, betul. Seperti apa cuaca di sana Mas Robi? Karena juga sebenarnya yang kita dengar juga buntut permasalahan dari ini tuh memang karena adanya luapan air atau banjir yang diakibatkan oleh hujan yang cukup lama gitu, panjang gitu ya Mas Robi. Iya. Untuk cuaca sejak Senin pagi memang terlihat cerah, yaitu sama Esa. Namun berangkat siang tadi sempat terjadi turun hujan yang cukup besar. Namun untuk saat ini masih cuaca masih mendung. Dan di belakang saya itu sama Esa adalah stasiun Pekalongan. Sekitar 500-600 meter di belakang saya. Baik. Dan di titik ini sebagai titik persoalan selama ini yang membuat jalur kereta terganggu. Baik. Kalau dilihat, Sebelum ya silakan Mas Robi. ya itu ya sebelumnya PT KAI melakukan normalisasi jalur kereta api dengan cara menaikkan jalur rel kereta api sehingga tidak tergenang. Seperti tampak sekarang ini ada 2 jalur kereta api yang sudah tidak tergenang. Dan sejak sore tadi perlu diketahui Indonesia sama Detikos, kereta sudah mulai melintas, namun dengan pelambatan sekitar 30 km per jam. Jadi diharapkan dengan adanya normalisasi ini untuk nanti sore maupun besok sudah nggak ada rintangan lagi setelah dilakukan normalisasi. Dan Edo sama Isa, tadi sempat kita ngobrol juga dengan manajer Humas Daob 4 Semarang, Pak Lukman Arif. Berikut percakapan kita, obrolan kita, wawancara kita dengan manajer Humas Daob 4 Semarang, Edo Arif. Pak, bagaimana dengan update terkini jalur kereta api Kota Pekalongan, Pak? Ya, jalur kereta api antara stasiun Pekalongan stasiun tadi yang sejak 3 hari yang lalu terendam banjir ini bisa dilewati kembali oleh pejalan kereta api dengan kecepatan terbatas. Jadi secara bertahap KAI Daob 4 Semarang akan terus melakukan proses normalisasi jalur yang terendam banjir tersebut supaya bisa kembali dilewati dengan perjalanan kereta api dengan aman dan dengan kecepatan yang diinginkan. Upaya normalisasi yang dilakukan oleh KAI adalah mendatangkan kereta perawatan jalur rel atau KPJR untuk melakukan upaya-upaya normalisasi tersebut. Di antaranya adalah meninggikan suhu badan rel, memadatkan batu-batu balas di sekitar dan juga memadatkan fondasi tubuh badan rel tersebut agar kembali aman. Dan juga petugas kami terus berupaya untuk melakukan secara manual pemeriksaan untuk memastikan bahwa jalur tersebut kembali aman dilewati jalan kereta api dengan kecepatan yang diinginkan. Itu membutuhkan waktu berapa lama Pak penormalan kembali? Harapan kami secepatnya ya, jalur ini bisa dilewati kembali oleh jalur kereta api dengan kecepatan yang diinginkan. Untuk jadwal perjalanan bagaimana Pak untuk mulai hari ini Pak? Iya, dengan bisa dilewatinya ini tidak ada lagi ya pembatalan kereta api yang terjadi pada sore hingga mudah-mudahan sampai seterusnya di daerah ini. Baik.
Baik, berarti tadi sudah disampaikan juga bahwa sebetulnya sudah ada beberapa upaya yang dilakukan juga ya untuk bisa menormalisasikan kembali gitu pengoperasian dari kereta api juga. Berarti hingga saat ini tidak untuk jadwal-jadwal berikutnya berarti tidak ada jadwal yang dibatalkan gitu ya Mas. Sudah bisa beroperasi kembali lagi, Mas Robi. Iya, iya betul. Tadi sempat kita konfirmasi hal itu, hanya terkendala di satu titik sini di KM 88 900 ini. Mhm. Baik. Jadi operasionalnya sudah kembali berjalan, tapi kecepatannya dikurangi begitu ya, dibatasi jadinya untuk Betul, sementara ini. Eh, Ngomong-ngomong soal banjir di Pekalongan, Mas Robi, ini kan kita tahu bahwa Pekalongan didera banjir yang cukup tinggi begitu genangannya. Bahkan beberapa video menunjukkan sampai ada yang hampir ke leher warga gitu, Mas Robi. Sebenarnya sekarang ini sudah seperti apa kondisi banjir di Pekalongan, Mas Robi? Iya, tadi kita sempat liputan juga di lokasi, itu memang benar itu. Tepatnya di RT 3 RW 1, Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Ya. Kota Pekalongan, itu memang sedada saya ketinggian 170. Itu pun menurut warga sudah surut sekitar 10 cm itu. Baik. Sumbernya katanya dari air sungai dan juga ada potensi itu juga dari air rob ya, Mas Robi ya, benar nggak? Ya, kalau sumber air sendiri selain intensitas hujan yang cukup tinggi, juga karena air limpah dari dua sungai, Sungai Bermi dan Sungai Miduri. Baik. Jadi lokasi tepat memang lokasi yang bisa saya analogikan sebagai mangkokan ya, berada di cekungan itu. Air sulit Pantesan. keluar dari Iya. situ kalau tidak pompa. Tapi saat ini pompa masih berjalan dimaksimalkan. Benar. Ini kita dengar sambil dengar suara kereta agak worry dikit. Deg-degan enggak, Iya. cukup ke samping kok, Posisi Mas cukup Robi. aman ya, Mas Robi ya. Aman Aman. Iya, Saat ini iya. aman. Saat Ini aman. kalau kereta sudah bisa lewat lagi, tapi kita lihat masih ada jalur yang tergenang begitu ya, tergenang air. Kalau Iya. sebelumnya nggak bisa lewat tuh genangannya sampai semana, Mas Robi? Mhm. Ya, sebentar. Saya tunjukkan dulu itu. Boleh. Ini kita agak macet sedikit gambarnya ya, Detikers. Coba kita lihat. Nah, ini Pak Sulit teman. Siapa tahu sebenarnya ini jadi potensi juga wisata. Waduh. Kalau di Vietnam kan Oh, orang-orang betul. ngejar untuk ngopi di pinggir lintasan. Nah, siapa tahu ini bisa jadi gimana Bisa Mas saya Robi? ceritakan itu ya. Iya, iya. Perlintasan yang sudah terangkat itu Mhm. sebelumnya tergenang sekitar 20 cm di atas rel. Oke. Jadi benar-benar terendam begitu relnya ya. Benar-benar terendam. Dan bisa disaksikan juga beberapa pekerja yang di depan itu masih melakukan pekerjaan peninggian rel juga. Baik. Oke, that's why pada akhirnya sampai keretanya batal Mhm. beroperasi gitu Beroperasi gara-gara memang tidak bisa dilalui sama sekali karena sudah terendam seluruhnya relnya. Memangnya Mas Robi berapa jauh jarak lintasan antara lintasan kereta api dengan pantai atau dengan sungai gitu sampai cukup tinggi juga tuh genangannya tadi. Iya, kalau dengan pantai cukup jauh, Eza. Tapi memang ini di belakang sana, benar saya perlihatkan, ada jembatan sungai. Ini yang di belakang alat. Ya Di alat berat belakang itu ya, alat berat. eskavator. Terus di sana ada sungai, jembatan sungai yang meluap hingga sampai di sini. Selain intensitas hujan cukup tinggi kan banjir di Kota Pekalongan akibat dari luapan limpasan air sungai yang ke pemukiman warga. Baik. Jadi kita lihat kereta yang melaju dengan pelan seperti inilah. Siap. Oke. Baik. Wah ini biasanya di pinggir rel tuh ada yang moto-motoin. Pecinta kereta biasanya moto-motoin. Nggak ada di situ ya? Bukan dada-dada minta uang enggak ya? Itu kalau Bukan. pesawat lewat ya? Itu Om Tolelot Om. Oh iya. Iya biasanya sepanjang Baik. jalur kereta Itu di depan sana persis stasiun itu.
Baik. Oh, Iya, kita bisa lihat ada bangunan putih di situ ya. betul. Mas, setelah ya informasi mengenai pengoperasian KAI yang juga sekarang sudah berangsur normal begitu, apakah mulai terjadi lonjakan gitu ya yang mungkin kemarin sempat tertunda perjalanannya atau mungkin tidak bisa melakukan perjalanan karena adanya genangan air gitu ya atau banjir. Nah, kali ini apakah sebetulnya jadi cukup banyak tuh yang berbondong-bondong untuk membooking atau mungkin juga melakukan perjalanan dengan kereta, Mas? Ya, untuk saat ini saya sendiri belum update ke stasiun apakah Oke. untuk di calon penumpang itu sudah kembali lagi ke modal transportasi kereta ini. Bisa. Baik Mas Robi. Terima kasih banyak informasinya. Kalau memang nanti ada kendala lagi begitu ya, mudah-mudahan tidak ada. Nanti kita akan update secepatnya tentu di Detik Jateng begitu ya. Betul. Bersama teman-teman Detik Jateng. Terima kasih atas laporannya sekali lagi Mas Robi. Terima kasih Mas Robi. Selamat sore. Selamat sore. Salam sehat. Salam sehat dan Selamat kembali semangat. membatik. Kan Pekalongan. Pekalongan, mentang-mentang dari Pekalongan juga ya. Tapi if I can boleh mention moda transportasi favorit Favorit. adalah tetap kereta api. Kereta. Wes. I love kereta so much. Hey Thomas, tenang dong. Pasti Kenapa? Nah, Sombong banget sih orang-orang. Aduh, hampir saja aku menyebutkannya. tapi nah itu dia Kak. Tapi kayak salah satu harapannya adalah semoga kan luasan Indonesia tuh luas banget juga gitu. Mungkin untuk daerah-daerah yang belum terjamah lintasan kereta api gitu. Sombong banget sih yang tinggal di Jawa. Enggak, tapi maksud gue jadinya kebayang gak sih if we can cut Yes. the perjalanan yang darat yang harusnya 14 jam Betul. gitu. Kalau dengan kereta dengan lebih nyaman gitu dan Jadi subsidi. instead of bangun tol gitu misalnya ya, mendingan bangun jalur kereta ya kan? bisa jadi sebuah pertimbangan. Oh iya. Iya. Kita mau kayak China bikin jalur road belt. Iya sampai ke Rusia. Mm-mm. Iya kan? China ke Korsel ada kereta, ke Rusia ada, Ada ke Greenwich Mean Time. which mean time ya. Iya sih, kereta tuh memang sangat efektif gitu untuk Iya perjalanan. kan? Karena dia sendiri jalurnya kan Dan nyaman. dan nyaman. Dan cukup friendly untuk semua umur dan pakai mic ya? Masa sih pemandangan orang Ya. yang naik kereta katanya kurang bagus, orang tuh masih tends to lihat di jalan raya. Menurut gua enggak sih. Oh ya. Menurut gua itu tugas Menteri Penataan Permukiman dan Kewilayahan aja untuk bikin itu jadi lebih bagus. Atau mungkin juga prioritinya adalah kayak yuk yang penting adalah ekonomi bisa Iya. kita terkoneksi dulu deh gitu. Betul. Let alone untuk yang pemandangannya nanti dulu, yang penting kayak masyarakat Indonesia tuh bisa berpergian dengan mudah dengan nyaman. Di Sumatera ada sebenarnya tapi Oh iya. putus-putus. Dulu kan sempat dipakai sama Belanda untuk jalur dagang juga Nah kan. katanya soalnya. lintasannya ada tapi keretanya nggak ada. Iya. Berarti sekarang keretanya nggak Keretanya ada di beberapa provinsi di Sumatera Barat tuh ada, tapi sudah ada beberapa lintasan yang akhirnya dinonaktifkan. Di Medan juga ada di Sumatera Utara. Di Berarti Aceh gua dalkot nggak tahu. gitu dalam. Iya dalam kota. Iya. Kalimantan tuh kan, gue nggak, Kalimantan tuh gede banget loh. Melintasi hutan-hutan gitu ya keretanya ya. Seru kan? Kayak kita sambil naik kereta sambil ngeliat orang hutan. Nah, tapi itu keganggu bisa dong jadi bahaya rumahnya. buat mereka. Yuk break dulu yuk. Kita break dulu. Ya. Nanti abis ini kita masih akan kembali lagi juga ya. Banyak deh pokoknya. Termasuk juga kita masih menantikan juga kabar dari jurnalis Detik Sulsel juga yang berkesempatan untuk bisa meliput gitu ya proses evakuasi di hari ketiga jatuhnya pesawat ATR di Maros juga setelah ini ya. Tetap di Detik Sore, nggak cuma hore-hore.
Kita kembali lagi di Detik Sore. Gak cuma hore-hore, dari hore-hore di Jakarta, kita ingin melihat sebuah peristiwa yang ada di Maros kemarin akhir pekan terjadi, yaitu Betul. kecelakaan pesawat ATR yang sampai saat ini masih melakukan pencarian korban untuk para penumpang dan juga awaknya ya. Katanya sudah ada 2 yang berhasil ditemukan, tapi masih terus berlangsung nih proses evakuasi hingga saat ini, Detikers. Betul. Jadi Detikers sore hari ini kita akan mencari tahu juga seperti apa proses evakuasi di hari ketiga jatuhnya pesawat ATR dan kita juga pengen tahu sebetulnya ada fakta-fakta baru yang ditemukan, termasuk juga ada penemuan satu korban lainnya ya dari pesawat ATR 42500 ini ya. Oleh karena itu kita akan terhubung langsung dengan Detik Sulsel, juga ada Mas Muhammad Subhan sore hari ini. Mas Subhan, selamat sore. Selamat sore Mas Subhan. Selamat sore. Selamat Baik. sore. Sore hari ini Mas Subhan tentunya juga ya berkesempatan untuk meliput seperti apa proses evakuasi, dan ini dari posko evakuasi juga ya, atau ada fakta-fakta apa yang mesti kita tahu juga mengenai proses evakuasi hari ini, Mas? Nah, baik, hari ini saya berada di Posko Operasi SAR Gabungan pencarian korban pesawat ATR 42500 yang jatuh di lereng pegunungan Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Nah, di tempat ini diturunkan relawan dengan sebanyak 1.200 potensi SAR. Dan pagi tadi sekitar pukul 7.30 mulai diberangkatkan 4 tim sebanyak 264 orang untuk melanjutkan pencarian dan mengupayakan evakuasi korban yang masih berada di tebing Gunung Bulu Saraung. Demikian. Ya, kita mau konfirmasi sejauh ini benar bahwa sudah ada 2 korban yang berhasil ditemukan ya, Mas Subhan, bahwa proses evakuasinya sejauh ini apakah sudah berhasil atau masih dalam proses, Mas Subhan? Baik, sampai sore hari ini tim belum berhasil mengevakuasi 2 korban yang ditemukan. Korban pertama ditemukan kemarin sekitar pukul 14.00 di tebing utara yang sejauh 200 meter ke bawah. Dan korban kedua juga ditemukan tadi terkonfirmasi berkriteria jenis kelamin perempuan yang berada di tebing bawah sekitar 500 meter. Kendala evakuasinya yaitu medan yang cukup curam dan cuaca saat ini di sekitar Gunung Bawah Saraung yang cukup ekstrim. Demikian. Baik. Untuk perkembangan sendiri, tadi kami juga sudah mewawancarai Kepala Seksi Ops Basarnas Makassar, Andi Sultan, yang menyampaikan tentang perkembangan operasi hari ini. Demikian. Baik. Berapa jarak antara penemuan jasad yang pertama atau korban pertama ke korban yang kedua? Apakah cukup berdekatan lokasinya? Ya, Mas Subhan, bisa dengar suara kita? Untuk jaraknya, Ya, silakan. bisa. Baik, untuk jarak antara korban pertama dengan korban kedua itu belum terkonfirmasi. Namun bisa disampaikan bahwa korban pertama itu ditemukan di tebing sebelah utara. Sementara korban yang kedua itu di tebing yang lain. Demikian. Baik. Mas Subhan juga tadi sudah sempat ya mewawancara
Perwakilan dari gitu perwakilan ya, dari Basarnas. Basarnas Makassar juga, yang juga menceritakan Benar. langsung seperti apa proses dari evakuasinya. Begitu ya, Mas Subhan, kita akan saksikan bersama. Iya. Pencarian hari ini sudah dilaksanakan pada pukul 6.40 tadi pagi dengan membagi 4 seru. Seru pertama melakukan pencarian di puncak dan seru kedua melakukan pencarian di sebelah selatan kanan. Pos 9, seru 3 melakukan di sebelah kiri pos 9. Begitu juga seru 4 melakukan pencarian di tempat penemuan korban yang kemarin yang belum masih terkendala cuaca untuk melakukan evakuasi. Baik, Mas Subhan, dari fokus tim SAR gabungan sejauh ini, apalagi data ini mungkin temuan-temuan lainnya yang berhasil didapatkan di lapangan, termasuk juga upaya pencarian dari black box pesawat itu sendiri. Apakah sudah ada update? Untuk saat ini fokus pencarian oleh tim adalah para korban yang berjumlah 11 orang. Sementara itu teman-teman benda lain semakin banyak ditemukan. Rencananya sore ini pihak Basarnas akan menggelar konferensi pers tentang temuan barang-barang atau benda-benda yang ditemukan yang diduga terkait dengan jatuhnya pesawat ATR 42500. Demikian. Baik, sore hari ini ya, Mas Subhan ya? Benar. Mas Subhan, kalau Gunung Bulu Saraung ini tuh sebetulnya gunung yang seperti apa sih? Apakah sebetulnya gunung yang ketinggiannya cukup tinggi, terjal, atau seperti apa? Karena tadi sebetulnya juga dalam salah satu video yang sempat ditunjukkan pada saat melakukan evakuasi salah satu jenazah korban tuh juga seperti ada tali temali begitu untuk membantu tim SAR gabungan juga untuk melalui jalur-jalur tertentu. Baik, sepertinya ada kendala juga dengan Mas Subhan ya, tapi Sinyalnya. dari laporan sejauh ini yang bisa kita dapatkan, proses pencarian korban menjadi fokus utama tim SAR gabungan saat ini, dan nanti atau sore ini harusnya akan ada konferensi pers begitu yang dilaksanakan untuk memberikan informasi terkait temuan-temuan yang sudah didapatkan sejauh ini untuk mencari para korban. Betul. Kita masih nantikan juga seperti apa sebetulnya ya kabar atau temuan yang bisa disampaikan langsung oleh Mas Subhan di sana. Tapi sepertinya masih terkendala cuaca juga. Tapi ya satu kabar yang perlu kita apresiasi juga bahwa proses evakuasinya walaupun tadi disampaikan tidak mudah gitu ya, tapi juga terus-menerus membuahkan hasil gitu ya. Termasuk juga adanya penemuan korban gitu. Kemudian juga puing-puing yang perlahan-lahan mulai ditemukan gitu oleh tim SAR di sana juga. Wadah Tikers mungkin yang masih belum tahu begitu soal kejadian kecelakaan yang kemarin terjadi ini. Jadi pesawat ATR 42500 yang penerbangannya dari Jogja menuju Makassar menabrak Gunung Bulu Saraung pada hari Minggu kemarin. Jadi berdasarkan bukti yang ada, dapat dipastikan pesawat ini memang benar-benar menabrak gunung begitu. Dan setelah lokasi ditemukan, saat ini fokusnya adalah pengumpulan informasi yang ada, termasuk fokus dari tim gabungan SAR juga saat ini adalah mencari para korban yang berada dalam pesawat, yaitu total dari kru beserta penumpang katanya ada berjumlah 10 manifest begitu ya. Dan ini katanya juga masih menemukan kesulitan begitu dalam upaya proses pencarian korban karena ada kesulitan dalam hal cuaca dan juga medannya sendiri di lereng gunung begitu, sehingga butuh waktu ekstra untuk bisa mengevakuasi jasad yang sudah berhasil ditemukan. Terbukti tadi laporan dari Mas Subhan bahwa 2 korban yang berhasil ditemukan jasadnya ini masih juga dalam proses begitu ya untuk dievakuasi ke kondisi yang diinginkan begitu. Betul. Mas Subhan sudah berhasil
bergabung kembali dengan kami? Selamat sore Mas Suban, bisa dengar suara kami? Iya. Selamat sore. Ya. Baik. Baik, Mas Bisa, Subhan, bisa. mungkin juga bisa Memang ya. yang jaringan internet di tempat ini memang sangat terbatas dan memang karena jumlah pemakai yang banyak, makanya seperti Baik. Baik. ya. Halo. Mas Subhan, disampaikan juga bahwa sebetulnya ini 1.200 personel gabungan dikerahkan dalam operasi SAR juga, karena hari ini adalah hari ketiga. Disampaikan juga bahwa ini adalah semacam golden time lah ya gitu, untuk masih dapat mencari atau menemukan para korban, dan diharapkan juga ada korban yang masih bisa selamat gitu ya. Dan apakah sebetulnya juga pada di posko adakah keluarga dari personel maupun awak kapal maupun juga dari penumpang yang juga datang ke sana, Mas Subhan? Siap-siap, saya bergeser ke Baik. Silakan Mas Suban. Banyak sekali ya Mm-mm. personel yang diterjunkan, ada lebih dari 1.000 personel untuk menemukan dan juga mengevakuasi para korban ini. Sampai sore ini baru ada 2 korban yang berhasil ditemukan, sekali lagi di Tikars kami informasikan. Dan tadi karena ada kendala internet begitu, sehingga laporan dari lokasi sulit untuk bisa kami langsungkan lebih lancar begitu ya untuk Detikar semuanya. Yang pasti saat ini kami masih menunggu update dari teman-teman dari Detik Sulsel juga untuk terkait kecelakaan pesawat ini. Adalah kecelakaan pesawat pertama di 2026 Iya. untuk di Indonesia begitu ya. Dan sebetulnya juga salah satu hal yang juga dilakukan oleh Basarnas, selain tadi juga sudah menurunkan 1.200 orang personel, ada upaya lainnya juga, yaitu adalah mempersiapkan rencana modifikasi cuaca ya, yang disiapkan lantaran juga ya kondisi cuaca ekstrim itu cukup menjadi obstacle lah ya, atau kendala yang menghambat pencarian. Jadi disampaikan sama Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i, ini akan menambahkan penguatan unsur udara dengan menurunkan helikopter dan juga sudah mengerahkan pesawat dari Surabaya gitu. Mas Baik. Suban bisa berkomunikasi dengan kami via suara, telepon? Bisa. Halo. Baik. Siap. Mas, mau tanya lagi soal ini kunjungan Menteri Perhubungan begitu di posko SAR. Seperti apa? Apakah ada update dari atau mungkin arahan begitu dari Menteri Perhubungan yang bisa kita dapatkan informasinya? baik. Pagi tadi Menteri Perhubungan bersama Kepala Basarnas mengunjungi posko operasi SAR pencarian pesawat ATR 42500. Dalam arahannya, Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas meminta agar tim memaksimalkan upaya pencarian korban, termasuk dengan upaya melakukan evakuasi melalui jalur udara dengan pesawat Boeing, dengan melakukan air surveillance, dan dilanjutkan dengan pencarian korban dengan helikopter. Demikian. Baik, ini juga di video kita melihat begitu ya, tim SAR gabungan juga melakukan evakuasi via udara juga melalui helikopter di sini. Berarti kalau untuk apakah ada batas waktu untuk melakukan proses evakuasi ini, Mas Suban? Sampai saat ini pihak Basarnas belum menyampaikan terkait kapan penutupan operasi SAR ini untuk mencari para korban. Baik. Yang jelas saat ini semua tim yang sedang mencari dan berupaya mengevakuasi korban yang sudah ditemukan. Meskipun kondisi saat ini di lapangan
itu terlihat dari posko puncak Gunung Bawah Saraung sedang turun kabut yang sangat pekat yang mempengaruhi jarak pandang tim. Baik, untuk keluarga atau kerabat sendiri dari awak pesawat maupun juga dari para penumpang, apakah sebetulnya juga sudah ada yang tiba ke posko operasi di Maros, Bang? Baik, untuk salah satu keluarga korban yaitu keluarga dari kopilot Farhan Gunawan itu semalam telah datang ke posko dan menemui petugas Basarnas. Baik, terakhir juga mau konfirmasi soal pencarian black box begitu, apakah sudah dilakukan Mas Suban dan apakah sudah ada tanda-tanda begitu posisi black box ini di mana? Terkait pencarian terhadap kotak hitam atau black box pesawat ATR 42500 itu belum terlalu difokuskan karena saat ini tim pencari fokus kepada para korban. Pencarian korban ya. Baik. Iya. Terima kasih kalau begitu Mas Muhammad Suban, jurnalis Detik Sulsel melaporkan langsung dari lokasi di Maros, Sulawesi Selatan. Baik, sama-sama. Selamat sore. Terima kasih, selamat sore, hati-hati selalu. Ya, sore. Baik, itu tadi dia Detikers laporan langsung juga mengenai proses dari evakuasi ya dan temuan-temuan juga langsung dari posko operasi pesawat ATR yang hilang di Maros ya. Jadi memang sebetulnya sempat ada ini ya simpang siur gitu mengenai jumlah dari manifestasi atau ya yang berada di dalam pesawat. Tapi Mas Subhan tadi menyebutkan 11 totalnya. 11 ya. 11 orang gitu yang terdiri atas 8 awak pesawat termasuk pilot dan co-pilot dan juga 3 orang penumpang juga. Penemuan atau update paling yang teranyar adalah 2 korban meninggal dunia sudah diketemukan. Yang satu adalah jasad laki-laki, yang kedua adalah yang perempuan, namun keduanya masih dalam proses untuk diidentifikasi, jadi belum ada nama yang keluar gitu ya dari kedua korban tersebut, begitu. Dan sekali lagi kami menyampaikan duka cita mendalam atas peristiwa yang terjadi ini. Semoga seluruh korban berhasil ditemukan dengan segera begitu dan juga keluarga korban diberikan ketabahan dalam menghadapi musibah ini. Amin. Sesaat lagi kita akan kembali Detikers untuk kembali membahas tentang peristiwa kecelakaan pesawat ATR 42500 ini. Kali ini selanjutnya kita akan bersama dengan pengamat penerbangan Pak Gary Sujatman untuk bisa mengevaluasi terkait kejadian-kejadian kecelakaan pesawat, terutama terkait pesawat ATR 42500. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian ini? Sesaat lagi Detikers. Cuma di Detik Sore. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore Detikers, ini masih bahas soal pesawat ATR yang jatuh di Maros, tapi kita pengen belajar dari kasus ini ya. Betul, yang walaupun mungkin juga masih it's quite early sebetulnya ya, karena juga ini masih hari ketiga, pencarian juga masih terus dilakukan, tapi tentunya tidak ada salahnya untuk bisa melihat kejadian ini gitu ya dari sudut pandang penerbangan gitu ya. Betul. Teknik penerbangan dan segala macamnya. Oleh karena itu kita akan langsung ngobrol bersama dengan pengamat dan konsultan penerbangan, yaitu adalah Pak Gary Sujatman. Selamat sore Pak Gary. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Pak Gary, sudah lama kita tidak bertemu, akhirnya bertemu kembali dengan Pak Gary di sini ya. Semoga dalam keadaan yang sehat ya, Pak Gary ya. Pak sore hari Sehat ini. alhamdulillah, cuman sayangnya hari ini karena musibah ya kita ketemunya. Iya. Iya, itu dia.
Pak Gary, kami pengen tahu juga mengenai penerbangan dari pesawat ATR ini gitu ya. Em, ini termasuk juga salah satu yang sekarang masih dilakukan, yaitu adalah proses evakuasi. Dari beberapa video yang juga diberikan oleh narasumber kita gitu ya, oleh jurnalis juga, memang terlihat Gunung Bulu Saraung yang salah satunya tuh menjadi apa ya, ya penyebab dari jatuhnya pesawat ini dikabarkan menabrak gunung ini juga. Sebetulnya seperti apa sih kondisi medan atau ya rute perjalanan? Apakah memang sebetulnya itu jalur yang umum dilalui gitu ya? Dan ataukah mungkin juga memang karena adanya cuaca ekstrim sebetulnya juga itu menambah ini lagi ya, menambah Faktor faktor pendorong. lagi gitu untuk adanya kecelakaan penerbangan seperti ini, Pak Gary. Menarik Anda menggunakan kata menambahkan faktor ya, itu benar banget. Jadi di sana itu di Makassar itu bandaranya di dataran rendah ya, dekat pantai. Cuman di sana itu untuk masuk ke bandaranya kalau dari utara itu harus menghindari pegunungan. Jadi masuknya itu agak belok dulu, baru sampai ke yang namanya final approach. Baik. Nah, ya kita ketahui pesawatnya melewati jalur itu, gak masuk ke arah pegunungan. Nah ini yang kita harus ini harus kita ketahui kenapa kok dia sampai ke sana. Nah, sedangkan di sana itu gunung yang ditabrak itu tingginya sekitar 4.300 kaki ya. Dan itu pesawatnya juga berada di ketinggian sekitar hampir sama dengan puncaknya lah. Oke. Jadi ini bukan gunung tinggi terus dia nabrak di bawahnya, enggak. Ini sangat mendekati puncaknya, dan ini memang membuat recovery-nya susah ya. Karena di dekat puncak, kalau pergerakan di Indonesia kan dekat puncaknya sangat terjal ya. Jadi kita bisa lihat dari video beredar, kita package-nya nyebar kemana-mana. Jadi it takes time lah untuk recovery-nya. Tapi kalau memang kondisinya saat itu cerah dan visual, saya rasa dia nyasar ke situ pun dia pasti bisa lihat ada gunung di depan. Ya kan? Jadi cuaca itu menjadi faktor contributing factor, tapi bukan primary factor ya. Primary factornya adalah kenapa dia ke situ, lalu kedua kenapa kok warning ada gunung di depannya nyala atau enggak nih pertanyaannya. Itu yang nanti akan jadi pertanyaan di investigasinya. Tapi ya kita sekarang baru bisa sampai situ ya, karena lebih dalam lagi tentu kita butuh tahu informasi apa yang terjadi di pesawat, di krunya, mereka sedang membincangkan apa, persiapan mereka kayak gimana, itu nanti dapat dari black boxes-nya. Tapi itu nanti kan di ranah KKT untuk Baik, Pak. Ini kan sebetulnya salah satu yang juga menjadi pertanyaan khususnya dari orang awam seperti saya adalah ketika melihat manifest namanya, ternyata 11 orang, kemudian juga pesawatnya tuh pesawat kecil gitu. Apakah sebetulnya juga memang kalau pesawat dengan ukuran seperti itu atau jenis pesawat ATR ini memang terbang rendah gitu ya, berbeda dengan pesawat komersil besar seperti Boeing misalnya, atau seperti apa kecenderungan dari pesawat ATR ini gitu, Pak? Oke, pesawat ATR ya di Indonesia beroperasi ada dua tipe, ATR 42 dan ATR 72. Itu banyak dipakai oleh maskapai di sini. Di sini yang banyak tuh Wings Air, dia ada sekitar 50 atau 70-an ATR 72 yang lebih besar sedikit. Tapi pesawat itu sih kalau lagi terbang, itu terbang di sekitar 17 sampai 25 ribu kaki. Jadi kalau kita ngomong Boeing itu sekitar 30-an ribu kaki lah, kecuali penerbangan pendek ya. Jadi di atas 30 ribu. Nah, pesawat ini kan disewa oleh KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk misi patroli perikanan.
Jadi yang kita dapatkan adalah begitu dia dari Jogja take off normal nggak apa-apa, begitu dia melewati Madura dia turun melakukan patroli itu. Nah itu sampai kira-kira hampir nyampe Pulau Sulawesi atau dia naik lagi sekitar 6 ribuan persiapan masuk. Nah tapi kejadian ini. Nah tentu yang jadi pertanyaan sebenarnya pesawatnya sebesar apa sih? Ya kalau kita lihat Wings Air ya kira-kira superan itu. Nah terus kenapa cuma bawa 11 orang? Ya karena ini buat patroli, bukan buat ngangkut penumpang dari A ke B gitu. Jadi ada krunya, ada pramugarinya juga, itu karena sewa dari sipil itu harus ada. Terus ada engineer on board, tapi yang dari KKP hanya 3 orang. Gitu. Karena memang untuk supaya bisa terbang segitu jauh, mereka juga nggak bisa bawa barang banyak-banyak. Karena kan pesawatnya kan didesain turun untuk pendek, tapi bisa nyampe sana bisa kalau dengan mengaku sedikit muatan saja itu bisa. Baik. Dalam kondisi kayak gini nih, maksudnya dengan cuaca yang cukup ekstrim begitu ya, yang disebut juga menjadi salah satu faktor gitu pesawat ini menabrak gunung begitu. Seberapa besar faktor cuaca itu menjadi peluang pesawat ini bisa sampai menabrak gunung dari pengamatannya Pak Gary? Oke. Cuaca, kalau dibilang cuaca ekstrim, sebenarnya cuaca kayak ekstrim ya. Cuman di Indonesia cuaca mendung atau apa biasa lah, di bandara bisa cerah, tapi di pegunungan sekitarnya artinya itu puncak-puncaknya ketutupan awan. Itu sesuatu yang bisa dimitigasi. Kalau dia sesuai dengan jalurnya itu nggak perlu dimitigasi, itu aman. Nah yang masalah ini kan adalah kenapa dia bisa nyasar ke situ. Nah selagi dia nyasar seharusnya ada warning kalau di depannya ada gunung. Nah ini kita butuh tahu nanti dari investigasi. Apakah warningnya nyala, apakah dimatikan, atau bagaimana. Karena kalau saya memang punya kecurigaan bahwa karena dari sepanjang laut itu mereka patroli terbang rendah, mungkin ada yang namanya itu buat alerting terrain ya, jadi gunung atau apa, itu dimatiin dan tidak bising agar tidak bising di kokpit, agar bisa mereka melakukan misinya, tapi begitu mereka selesai, mungkin kita nggak tahu, mungkin itu lupa dinyalakan tadi atau karena mereka juga mungkin ya siapa yang antisipasi bakal nyasar gitu. Baik, Pak Gary, ini ada juga soal kondisi pesawat CFIT. Apa itu Ya, maksudnya? CFIT ya. Apa itu CFIT? Kejadian ini masuk ke kategori yang namanya controlled flight into terrain. Jadi pesawat masih dalam kendali tapi nabrak. Nah itu masuk ke kategori itu. Nah CFIT ini seharusnya zaman sekarang nggak terjadi. Faktornya apa aja biasanya, Pak Gary? Nah, kehilangan kesadaran akan posisi, atau kurangnya persiapan, atau mereka seharusnya terbang dalam kondisi visual tapi masuk ke misalnya awan, ya di mana itu kalau kita bilang namanya kondisi instrumen. Jadi kita ngelihat instrumen pesawat kita mesti di mana. Nah itu agak ribet sih jelasinnya, cuman itu yang nanti akan dilihat oleh KNKT karena kembali lagi kejadian CFIT ini sekarang sudah jarang. Dengan teknologi yang ada, ini yang nanti akan dilihat kok masih bisa. Apakah ada yang kelewatan? Apakah itu dari faktor maskapainya, atau dari faktor krunya, atau dari faktor ATC, atau mungkin masalah di kelayakan pesawatnya. Kita belum tahu. Ini sekaligus melanjutkan pertanyaan terkait statement dari Pak Menteri Perhubungan begitu. Kalau pesawat ini dalam kondisi layak terbang, tapi ya itu tadi kejadian-kejadian seperti ini terjadi, bagaimana Pak Gary memaknai statement dari Pak Menhub ini? Ya itu benar ya, pesawat kalau nggak layak terbang siapa mau nerbangin, pilotnya kan nggak mau, ibaratnya nggak mau menaruh nyawa dia dengan risiko yang lebih dari itu. Ya, jadi itu
pasti layak pada saat terbang ya. Layak itu juga bukan berarti layak 100%. Setiap penerbangan itu pasti ada, misalnya ada kerusakan yang minor. Nah, kerusakan minor itu bisa ada yang harus langsung ditangani, ada yang bisa oke nanti pas balik atau habis berapa flight. Itu normal di penerbangan gitu. Itu makanya kita harus lihat dari records-nya, tapi apakah benar itu kondisi 100%? Layak sih layak pasti gitu. Karena kalau udah melebihi batas layak pasti mereka nggak. Termasuk juga dari data yang dihimpun adalah ini pesawat buatan tahun 2000 katanya. Sebetulnya di usia ke-26 tuh maksudnya apakah itu tuh cukup pesawat jenis lama atau mungkin juga memang perlu perhatian lebih atau seperti apa nih faktor umur ini berkontribusi dalam kejadian ini? Kembali lagi pesawat meskipun berusia selama standar kelaikannya dipenuhi itu aman. Ya, kembali lagi layak itu hanya sampai titik dia take off. Habis itu udah jaminan kelaikan itu hanya sampai dia take off. Setelah itu ya kenapa krunya manusia? Karena dia harus kalau ada apa-apa dia harus bisa menilai. Saya harus balik atau saya harus kemana atau saya bisa lanjut dengan menilai resikonya. Nah itu yang nanti akan dilihat dari investigasi. Pesawat baru pun bisa nggak layak. Pesawat baru pun juga bisa kecelakaan. Jadi hebatnya gini. Kalau misalnya ada orang nyetir mobil yang usianya 25 tahun, terus dia masuk ke jurang karena dia lagi baca GPS, terus sedang menyalain mobilnya kan nggak layak gitu. Nah, jadi ini yang nanti harus diinvestigasi. Baik. Ya baik. Jadi sampai saat ini pun kita masih menimbulkan banyak tanya gitu ya karena belum dapat informasi sedikit pun begitu dari KNKT maupun juga dari Basarnas begitu. Jadi banyak sekali spekulasi pada akhirnya di kepala yang membuat kita juga masih penuh dengan pertanyaan gitu. Tapi kalau boleh mempelajari dari pendeknya waktu yang baru kita temui sejak pesawat ini kecelakaan, Pak Gary, apa pelajaran yang bisa kita petik Pak Gary untuk kasus ini? Sebenarnya kembali ke pelajarannya itu ke masyarakat, bukan dari penerbangan ya. Karena ini kembali lagi, ini baru 3 hari. Ya, proses investigasi itu ngumpulin faktanya aja itu 1 bulan. Analisa sampai kesimpulannya itu memakan waktu 1 tahun dari kejadian. Jadi baru 3 hari. Gitu. Jadi ini masih sangat dini sekali. Dan wajar masyarakat penasaran, pemirsa penasaran semua itu wajar, dan ini memang yang menjadi tantangan bagi pihak otoritas dan juga pihak investigator bisa membuka sejauh mana dengan apa yang mereka ketahui dan bagaimana menghimbau agar tidak terjadi spekulasi-spekulasi yang terlalu liar. Spekulasi pasti terjadi. Ya, ini yang saya bahas pun ini spekulasi. Cuman kita harus bisa menghimbau agar spekulasi yang timbul itu adalah spekulasi yang wajar. Kita lihat di sosmed udah banyak yang spekulasi sangat liar, jujur aja. Ada yang menuduh ini pasti ada yang diukutin karena pesawat kecil gini terbang pendek kok terbang jauh, pasti ada sesuatu. Enggak kok, itu pesawat yang bisa kok. Itu waktu pesawat itu di ferry dari pabriknya ke sini kan terbangnya jauh-jauh karena karena dia nggak bawa apa-apa. Jadi hal-hal seperti itu yang harus ditangani oleh pihak otoritas dan pihak investigator untuk menepis spekulasi liar. Tapi kalau semua spekulasi ditutup, tidak boleh terjadi, tentu itu akan membuka peluang untuk spekulasi yang lebih liar lagi. Artinya semua proses investigasi itu harus dikeluarkan setransparan mungkin untuk mencegah spekulasi liar semakin jadi-jadi begitu Pak Gary ya? Tidak mungkin semua informasi dibuka karena akan ada informasi-informasi yang cenderung akan mengarah ke spekulasi liar tadi. Baik. Jadi ini yang susah bagi investigator untuk memilih mana yang dibuka, mana yang enggak. Gitu.
Baik, baik, baik. Tapi terima kasih banyak Bapak Gary Suyatman juga sudah memberikan pencerahan gitu ya, memberikan juga temuan seperti apa sebetulnya ini ya apa yang bisa kita pelajari lah gitu ya dari jatuhnya pesawat ATR 42500 ini. Terima kasih banyak Pak Gary. Nanti mungkin kita akan sambut lagi. Kita akan lanjut lagi kapan-kapan ya. Diskusinya di sesi lain waktu. berikutnya ya. Mudah-mudahan bukan ngomongin musibah ya, Karena kecelakaan ya. ngomongin hal lain yang lebih Betul. Kita mau mempelajari banyak hal sebenarnya ya. betul. Terima kasih Ya, Pak Gary oke. sekali lagi, selamat sore, sehat selalu. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih. Ya, memang masih cukup dini gitu ya untuk bisa menyimpulkan gitu ya. Termasuk juga dari temuan hasil dari evakuasi pun juga masih terus Iya, betul. digather, masih terus dikumpulkan gitu ya. Masih terlalu dini jadi mungkin tapi salah satu hal yang juga menarik disampaikan sama Pak Giri adalah ya divalidasi bahwa rasa penasaran masyarakat kita tuh wajar banget gitu ya, apa yang sebetulnya terjadi gitu. Tapi ya mudah-mudahan kitanya juga bisa memilah gitu ya, mana-mana informasi yang memang sebetulnya penting untuk kita ketahui, mana yang memang sebetulnya itu akan mengarah ke spekulasi yang liar dan nggak perlu sebetulnya gitu. Sepakat, ya. setuju. Baik, Ketikers, we are going to break again karena abis ini kita akan menyambut NTMC Polri yang akan kembali memberikan laporan terkait traffic di Jakarta dan sekitarnya. Betul, Let's namanya see. hari Senin nih kadang-kadang suka rada seru ya jalanan kota Jakarta juga. Gak tahu sih, kayaknya mungkin kalau Coba kita tebak-tebakan aja. Siapa yang akan melaporkan? Brigadir Ade. Aku mah kangen Ibda Syahara, udah lama banget tahu. Iya. Coba ya, tunjukkan pesonamu. Ternyata Wow. Brigadir Yasinta. Selamat sore Brigadir Yasinta. Selamat sore Edo dan Eiza di studio. Selamat sore. Sore hari ini di Senin sore yang cukup cerah. Gue cukup grateful akan cuaca sore hari ini karena Ya. kukira hari ini akan hujan. Kita tadi pagi membuka Seninnya dengan hujan. Hujan lagi. Walaupun cukup singkat lah ya, Hmm. tapi gelapnya lumayan tuh tadi pagi. Sore hari ini lumayan Cerah berawan gitu ya, Brigadir Yasinta ya. Oh. Baik, langsung saja kalau gitu silakan dengan laporannya sore hari ini. Baik, terima kasih rekan-rekan di studio dan selamat sore Detikers dimanapun berada. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama saat ini di belakang saya. Bertepatan dengan jam pulang perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terus mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Berdasarkan pantauan kami sejak pukul 15.00 waktu Indonesia Barat hingga saat ini, peningkatan volume kendaraan terjadi di beberapa arahnya, baik dari Rasuna Said maupun dari Gatot Subroto yang akan menuju Pancoran, begitupun dari Semanggi atau Rasuna Said yang akan menuju Mampang atau Tendean. Hal yang sama juga terjadi dari Gatot Subroto maupun Tendean yang akan menuju Rasuna Said. Antrian kendaraan menjelang traffic light terjadi cukup panjang, sekitar lebih dari 500 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 maupun roda 4. Selepasnya lalu lintas yang akan menuju Mampang masih terpantau cukup padat dan sesekali hanya dapat melaju dengan kecepatan rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan, mengingat Simpang Kuningan ini memang dikenal sebagai kawasan padat lalu lintas, karena menjadi titik temu strategis antara Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat, sehingga banyaknya volume kendaraan yang melintas seringkali tidak sebanding dengan kapasitas ruas jalan, dan berimbas kerap terjadi kepadatan khususnya saat jam pulang perkantoran. Dan perlu kami informasikan bahwa kawasan Simpang Kuningan ini juga merupakan salah satu titik lokasi tilang elektronik atau ETLE dan juga berdekatan dengan titik ganjil genap. Untuk itu bagi para pengendara roda 4 khususnya yang akan melintasi kawasan ini,
Harap mengecek kembali plat nomor kendaraan Anda, pastikan sudah sesuai dengan tanggal hari ini, atau menggunakan jalur alternatif lainnya sesuai dengan tujuan Anda. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kembali ke studio, silakan Edo dan Eiza. Dari kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan, Brigadir Yasinta melaporkan untuk Detik Sore. Terima kasih banyak Brigadir Yasinta. Terima kasih Brigadir Yasinta. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Beralih dari info lalu lintas, habis ini kita masih punya kali ini mudah-mudahan cukup hore-hore ya. Karena kita mau beralih ke Sunset Talk. Jadi kita akan berjumpa dengan seorang wanita yang nggak usah deh kita main kejar-kejaran sama dia. Masih ketangkep juga Udah pada engap akhirnya. duluan ya kayaknya. Pemegang rekor juga, a gold medalist from SEA Games also ya, dan pokoknya sebenarnya listnya banyak banget deh. Termasuk juga yang maksudnya adalah dari lari jarak jauh. Dengan kata jarak jauhnya aja udah kayak Jarak dekat aja kita. jarak deket aja pakai ojek. Iya tuh. Kita belajar sama Ratu Lari Jarak Jauh Indonesia, Detikers Trianingsih sesaat lagi di Sunset Talk-nya Detik Sore. Nggak cuma Hore, we'll be right back. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore, Detikers. Ini udah live Kak. Kini suaranya sudah terdengar ya di telinganya Detikers juga. Tapi mungkin kita akan sebutkan dulu dari prestasinya. Let's go. Yang punten ini diupdate terus. Jadi kalau misalnya Kak, kalau ada yang kurang ya tolong ditambahin ya. Jadi ini baru beberapa aja dari sekian banyak rekor-rekor nasional yang dipecahkan dan dimiliki oleh beliau. Pertama ini 5.000 meter di 8 Desember 2007. 5 kilometers road ya 18 Mei 2008. Half marathon in only 1 hour and 13 minutes. Ini dijawab dengan suaranya doang dulu aja ya, tanpa dilihatin sama 2010, kamera. iya, Betul apa enggak, Mbak? 2010, yang 2010 half marathonnya 1 jam 13 menit 1 detik. Betul? Iya betul. Iya. Kalau kita mah baru scroll reels juga udah sejam ya. Dia udah half marathon. Maraton ya? Maraton tuh guys. Di 27 November 2010 itu diselesaikan dalam 2 jam 31 menit 49 detik. Sama Avatar, panjangan film Avatar dibanding dia maraton. Orang udah selesai nonton, dia udah di rumah lagi ya. Jadi aku bisa ikutan nonton ya? Iya. Iya betul. Keburu bisa ikutan after nonton. creditnya lah Betul. ya. 10.000 meter. Ya, di 2009 lalu itu adalah diselesaikan dalam 32 menit, 32 menit 49,47 detik. Mundur lagi ke 2008, 10 km roadnya itu diselesaikan dalam 33 menit 23 detik. Gitu. Nah, tapi ini katanya selain 6 rekor nasional ini masih ada lagi. Loki. Karena 11 ya totalnya ya. Iya, jadi aku tuh megang 11 rekor. Ini Bentar Kak, gak usah dijawab dulu. Bentar, Kita kenalin Kak. aja Bentar, langsung Kak. orangnya. Iya. Udah ada di studio. benar. Ada Trianingsih, sang legenda lari jarak jauh Indonesia. Ratu lari Ratu lari. jarak jauh Indonesia. Welcome to Detik Sore. Kak Trianingsih. Thank you for having There me she ya. is. Makasih ya. Terima Iya. kasih juga sudah menyetujui untuk ngobrol sama kita nggak sambil lari-lari ya, sambil duduk Padahal- aja. Iya loh harusnya. Jangan dong. Jangan, Nanti kita Kak. jadinya ngomongnya gini. Gitu Jadi ya. pertanyaannya ke arah gimana sih cara ngatur nafas yang Nah, bener ya?
Ngatur ekspektasi aja kalau kita di sini ya. Yang belum kesebut apa? Atau yang paling recent, yang paling baru rekor? Oke, aku mau kasih tahu nih kenapa 11 gitu dan kenapa ada di media tuh menyebutnya kenapa Ratu Rari gitu. Aku juga nggak tahu ya sebenarnya. Aku cukup appreciate ada tagline itu. Ada julukan itu di Iya. Padahal Padahal sebenarnya julukan itu kan bukan kita yang bikin ya, dari betul. orang-orang biasanya. Dan kalau menurut aku mungkin ya karena memang aku tuh pemegang rekor 9 rekor nasional sama 2 rekor SEA Games. Itu diantaranya tuh 5.000 meter, 10.000 meter tuh junior. Aku udah pegang rekor nasionalnya. Terus kemudian 5.000 meter, 10.000 meter yang senior. Yang tadi disebutkan 15 menit sama 32 menit kan 10 K-nya. Terus 5.000 meter, 10.000 meter 5K 10K road race. Jadi kan ada pertandingan yang di track, ada pertandingan yang di road race. Jalan raya yang sekarang lagi hype itu. Iya. CFD gitu ya. Itu sampai saat ini alhamdulillah masih aku yang pegang rekor nasnya. Wow. Sorry, berarti yang di SEA Games ini sampai hari ini pun itu belum terpatahkan rekornya. Iya, alhamdulillah sih. The last SEA Games kemarin kan ini ya di tahun 2025 di Thailand kemarin. Sejauh ini sih masih belum ada yang melampaui waktu itu. Kalau ada yang berhasil melampauinya, kata Katrianing sih, dia serahkan semua medali yang ada di depan kita ini. Jangan dong. Ya. Kalau ada yang bisa memecahkan itu paling naik tuk-tuk. Ini sih Ya? sebenarnya. Ini mana Kak? Ini yang di Singapura. Oh, dalam kompetisi SEA Games juga. Lah SEA Games 2000 berapa Kak Trianing sih? Lah SEA Games aku 2019. 2019 ya. 6 years ago. Seru banget. Oke. Ini juga ada ya. Tapi aku belum ngasih tahu ya kalau yang rekor maratonnya emang aku pegangnya tuh dari tahun 2010 sampai 2015. Kemarin dipecahkan sama temen kita nih namanya Odekta. Jadi waktu aku 2 jam 31 menit 49 detik. Nah, dia memecahkannya 2 jam 31 30 detik. Ya 15 detik aja. Wow. Tapi semoga bisa lebih upgrade lagi. Benar. Wow, 2 jam 31 menit. Dia 42 kilo. Udah kelar. Kak, kita throwback dulu sebelum kita cerita soal medali-medali yang juga hari ini dihadirkan sama Detikers ya kan. Ini bukan yang dari sponsor bank, minimarket itu ya. Bukan. Itu juga bukan kan yang ada bayar juga bukan. Ini Ini based on quality ya. Dan itu juga quality. Tapi ini maksudnya membawa nama harum Indonesia di ajang dunia nih. Ini medalinya ini tuh dia dikalungin medali bersamaan dengan pengibaran sangsaka merah putih dan lagu Indonesia Raya dinyanyikan. Nanya dulu dong sebelum throwback itu, gimana sih perasaan atlet ketika berhasil membawa bendera itu naik di negara orang lain dan ketika lagu Indonesia Raya itu diputerin gitu. Nah, itu ada ceritanya tuh Mas. Jadi aku tuh kan dulu mulai jadi atlet itu kan tahun 2002. Terus kemudian 2003 itu aku udah dipercaya untuk ikut SEA Games. Nah, tapi kan aku masih junior ya. Pada saat itu aku alhamdulillah memecahkan rekor nasional aja junior. Tapi aku ada di posisi keempat. Nah, kan ada nih satu temen kita satu kontingen yang memang beliaunya itu dapat medali emas, namanya Mbak Supriyati. Pada saat pengalungan medali itu kan ya itu yang Masnya bilang memang dikalungin medali, bendera Indonesia naik, terus lagu Indonesia Raya dinyanyikan kan. Dan di titik itu tuh aku tuh benar-benar kayak terpacu untuk gue mesti ada di sana nih, gue mesti bisa menjadi salah satu orang yang bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya di event internasional gitu. Yes. Dan and 5 years later I did it. Wow. Jadi orang lain aja yang naikin, kita tuh merinding gitu ya. Bener apalagi banget. kita yang ada di posisi membuat itu naik gitu. Iya, jadi kayak kita aja tuh bener-bener kayak ngerasa gemeter gimana. Yang gemetar ya, lebih gemetar ya. Lebih ke karena merinding. Capek ya.
Kalau pada saat itu belum capek ya. Belum kerasa capeknya. Cuman memang belum punya teknik, taktik, strategi yang tepat karena memang anak baru ya. Oh iya. Di Anak saat baru. yang pertama kali dapat Anak baru aja emas ya. langsung itu ya. Iya, Berprestasi. pertama kali mau tahu nggak waktu aku berapa? Umur berapa? Jadi waktu 2003 itu aku lari 5.000 meter tuh 16 menit 21 detik. 16 Dan nggak dapet apa-apa. 5 kilo berarti kan? Wow. 16 menit. 16 menit 15 Ajang apa kilo. itu? Southeast Asian Games. Oh, Oh, udah di SEA Games. Iya. Kak, nih kita melihat Detikers juga bisa lihat medali-medalinya tuh banyak banget yang artinya tuh cukup adiktif untuk kamu juga berkompetisi di ajang internasional terutama juga untuk membawa nama Indonesia juga. Tapi apa sebenarnya yang membuat kayak I was born untuk lari gitu. Kayak emang gue tuh harus lari di hidup gue gitu. Kalau mbaknya suka lari ya? You can see it. Nah, oke. Aku lari karena harus. Harus ya, kita sebagai cewek itu Iya. sebenarnya kayak love and hate ya sama running Iya, ya. love hate aja gitu. Kayak butuh nih kardio apa segala macam gitu. Kalau Mas Edo? Kayak Aku nggak pernah bisa dekat dengan olahraga lari. Tapi selain itu teman-temannya bisa tahu dicoba. ya? Teman-temannya tahu. Apa? Triathlon. Iya itu temannya banget. Iya, temennya banget ini. Ya kan sarkas ada sampai larinya. gimana. Kan Iya, ada lari benar. sepedanya kan. Atletik lah pokoknya, ya Mm-mm. kan. Itu. Kenapa, Kak? Ya kalau aku sih kenapa nih bisa into running. Terus kayak kok tiba-tiba ya anak cewek ini tiba-tiba menjadi seorang pelari. Mini lagi Emang Detikers kalau tiba-tiba? Tiba-tiba. Karena memang mohon maaf sebenarnya aku memang nggak suka lari. Oh wow. Seperti pada umumnya Tell us the cewek-cewek background ya. story. Iya. Aku tuh dulu SMP itu tuh aku nggak cuman tahu nggak esai yang aku ikutin, esai nari. Oke. Jadi nggak ikutan lari, nggak yang kayak into running. Bahkan nggak olahraga ngerti. pun nggak suka atau suka juga sebenarnya. Pernah ikut volley, Oke. nggak bisa ya, karena tangannya kan kayak nggak sesuai. Terus akhirnya ya udah sign out. Oke. Jadi memang ikutnya cuma nari sama esai pramuka lah Oke. ya. Oke. Yang masih nyambung lah Oke. untuk manusia pada umumnya. Oke. Itu SMP tuh. And then? SMP. Dan aku kan lulus SMP. Uh-uh. Nah, habis itu aku ditawarin nih sama kakak aku. Kakak aku nih udah beliaunya udah berkecimpung di dunia lari udah cukup lama. Oke. Aku kira setelah lulus SMP, aku ditawarin masuk jadi dancernya Agnes Monica. Enggak juga dong. Bahas nari tadinya. Makin jauh lagi Oh dong iya kan jadinya. SNRI ya. Terus Jadi terus. terus akhirnya aku masuk ke klub di Salatiga waktu itu. Mhm. Terus di situ tuh diajarin running. Oke. Kayak bener-bener shock culture ya kan. Tapi Aku- kenapa dia ngajakin lari waktu itu? Iya. Kan kamu nggak ada Aku kira tuh intensi ke lari gitu. karena misalnya kelihatan gitu bakatnya Iya. dari kecil. Oh cepet nih larinya terus baru Aku nggak tahu ya kenapa Mbak Rwi itu bisa tiba-tiba memanggil aku untuk ke sana. Sama Jadi pelatihnya peramal. juga ya. Terus kayak Bener loh. nih anak kayaknya ada bakat deh nih gitu Iya, doang. iya, Padahal iya. sebenarnya pada saat aku juga di sekolahan aku, tapi di sekolahan aku emang aku larinya cukup bagus sih. Oke. Tapi maksudnya kayak setiap kali ikut kejuaraan kan kita antara SMP sekolahan itu ada kan. Heeh. Cuman setiap kali misalnya nih diambil nomor 1 aku nomor 2, diambil nomor 3 diambil 1, 2 aku nomor 3. Oh Jadi nggak gitu. akan pernah talent Mewakili scouting pada itu tuh akhirnya. nggak pernah akan I mendapatkan see. aku atau aku masuk ke sana. Tapi di Jadi- SMA ini kamu ditemukan sama si Tapi Mbak Ruri pada ini. saat aku ke klub, iya ditemukan terus aku ke klub, aku bukan siapa-siapa banget. Oke. Jadi kemampuan aku berlari bagus di SMP itu tuh tidak terlihat sama sekali di situ. Jadi karena memang di SMP kan paling ralinya cuman muterin lapangan ya. Heeh. Oke. Iya sih. Berapa kali gitu kayak 800 meter. Right. Jadi di Nggak sana standar atlet lah pokoknya gitu ya. betul banget. Jadi di klub ini maksudnya beruntungnya aku itu karena aku tuh masuk bener-bener di klub yang memang dia concern bener-bener untuk long distance running. Right. Oh. Jadi middle and long. Jadi aku di situ di tempatnya tuh langsung sama pelatih yang kompeten. Terus kemudian sama ada sparring partnya dan teman-teman larinya tuh atlet-atlet yang memang udah punya nama atau udah bisa berprestasi. Jadinya terpacunya gitu. Ketika masuk klub itu sudah punya pikiran nggak bahwa oke, I'm gonna be an athlete gitu, atau mau dibawa kemana nih si masuk ke klub lari ini? First thing on my head sih sebenarnya aku anaknya suka challenge ya. Challenge. Challenge ya. Oke. Sebenarnya aku
kan aku udah bilang aku benci lari. Cuman maksud aku kayak Pantang ditantang. ini menarik nih. Ini gue punya talent di sini ya nih gue. Gitu. Tapi di 3 bulan pertama cukup menarik ya. Kalau misalnya sekarang ada lagi happening tuh kayak bukan happening. Sekarang yang lagi naik kan child grooming. Oke, Nah, wow. aku juga ada bullying di situ. Oh ya. Jadi karena memang aku udah masuk SMA. Tapi teman-teman aku di sana yang junior tuh SMP. Oke. Dan aku mereka lebih mulai duluan gitu larinya. Iya, mereka lebih mulai duluan. Mereka lebih kencang dari aku. Dan aku tuh di situ tuh belakang sendiri. Pokoknya aku nggak bisa lari lah hitungannya kayak. Bahkan sempet kalau misalnya ada yang nonton gitu ya, terus kemudian pasti notice aku pernah dibilang ih larinya kayak cumi-cumi. Karena emang nggak bisa maju, beneran mundur. Oh gitu maksudnya cumi-cumi yang dimaksud. Nggak ngerti kenapa namanya cumi-cumi, Cumi-cumi gimana? cuman Jadi karena kayak larinya false gitu kayaknya ya. Atau gimana? bisa jadi ke arah Ivan Fals ya. Nyanyi Fals kalau lari Nah, apa ya? artinya di klub lari itu pun juga dapat tekanan, ada perasaan inferior gitu juga ya. Jadi aku nggak terlalu ini apa, maksudnya kayak ada yang bilang kayak pas waktu kejuaraan lari pertama antar pelajar se-Jawa Tengah kan waktu itu di Salatiga ya. Itu tuh ada yang bilang gini, ih ngapain lari jauh-jauh lari ke sini pakai baju klub terus kalah gitu bilangnya. Jadi bener-bener yang kayak agak ada Kucilkan lah. But you turn it into a motivation atau gimana waktu itu? Yes. Aku bukannya yang ke arah yang kayak Minder jadinya. minder pulang gitu. Tapi kayak bener-bener yang kayak nih gue udah di sini. Iya. Kayaknya gue mesti basah sekalian deh. Kebayang sih. Udah nyebur ya. Iya, jadi kayak langsung dong. Kan kakak aku pada saat itu kan beliaunya pelari terbaik di Indonesia dan sampai sekarang beliaunya masih memegang rekor rekor SEA Games untuk maraton. Waktunya tuh 2 hours and 34 minutes. Wow. Dan belum dipecahkan sampai sekarang. Termasuk the last SEA Games kemarin tuh masih stay on her name. Seru. Dan akhirnya aku nanya tips ke kakakku. Apa tuh? Gimana sih caranya biar larinya bisa kenceng gitu kan? Sudahlah dikasih tips. Mau di-spill nggak tips? Boleh dong, spill please. sekalian loh. Ini baru pertama kali di-spill ya. Dimanapun podcast belum ada. Terlanjur basah lah, udah kita spill aja. Aduh aja langsung mandi sekalian. Jadi emang gini, sebenarnya kayak sesimpel kayak karena kan anak-anak ini kan pada sekolah kan pagi. Jadi karena sekolah jadi latihannya tuh cuman sambil lalu gitu doang. Main-main aja mereka. Nah kakakku bilang pokoknya kamu harus latihan. Oke, I did it. Aku langsung latihan setiap pagi only 30 minutes. Setiap pagi 30 menit. 30 Selalu menit. tuh tiap hari. Iya. Dan 3 bulan kemudian aku udah bisa leading dari mereka semua. Bahkan aku bisa sejajar sama kakakku. In 3 months. In 3 months. Jadi sebenarnya intinya adalah konsistensi atau apa formulanya sebenarnya? Oke, kalau misalnya kita ngomongin soal long distance running, itu tuh lebih ke continuously sama konsisten. Jadi kayak konsisten yang berkelanjutan. Jadi kalau misalnya ngomongin endurance tuh bisa dibangun kalau misalnya kita latihan berkelanjutan. Kalau long distance relationship? Ya, gue udah tahu banget lagi mau ke arah sana. Kalau long distance relationship lebih ke harus tetap ketemu. Sabar ya. Kan sekarang udah ada sosial media dong. Tapi kan video. harus fisik dong kak. Loh. Lah kita jadi ngomongin LDR nih jadinya kita. Itu hampir mirip sih. Hampir mirip ya, endurance-nya ya. Endurance-nya kuat Diuji apa sekali enggak? ya. Kalau nggak kuat ya udah bye. Tapi ini kan sekarang tuh maksudnya lari tuh gak tahu ya dari kapan. Tapi yang jelas cukup meroket melesat itu setelah COVID. Iya betul, pandemi. Terus sekarang juga jadinya kayak semua orang mau mencoba untuk berlari, mau itu cuman buat diupdate atau mengumpulkan medali atau apapun itu juga, which sebenarnya itu adalah satu habit yang bagus juga gitu. Tapi pernah mendengar atau lihat ini nggak apa ya? Apa tuh? Pelajaran paling menyesatkan Oh my god. mengenai teknik lari atau teknik pemanasan atau apapun lah soal lari yang kayak ini tuh common mistake tapi orang-orang tuh itu mulu deh gitu.
Apa ya, sebenarnya kalau misalnya tuh aku tuh gemes tuh kalau misalnya orang nggak pemanasan. Jadi kadang-kadang nggak pemanasan sama nggak cooling down. Oke. Jadi karena saking Pokoknya apa intinya namanya, lari aja nih ya. kan community nih, nah misalnya ayo lari yuk gitu kan, udah habis itu datang udah langsung jogging aja. Udah habis selesai jogging, selesai nih, Udah. wah udah nih, udah reach target nih 5K gitu misalnya. Habis itu langsung ke minimarket Iya. atau ke coffee shop Iya. dan they don't do the cooling Cooling down, down. stretching gitu. Jadi harusnya diawali dan diakhiri dengan si pemanasan ini tadi dan Harus. Iya. Nah makanya ya nggak apa-apa sih, tapi memang harus menyiapkan budget lebih untuk fisioterapi karena kan Oh iya betul. benar. Tuh, Mungkin dengerin tuh. Kak Trianingsih mungkin barangkali memang mereka punya budget untuk fisioterapi. Iya. Mereka lebih ke pemerataan ekonomi mungkin Kak. Jadi fisioterapi juga ada yang Yang nggak apa-apa, maksudnya aku tuh kayak lebih baik kan mencegah ya daripada Iya sih. Iya, mengobati. mengobati. Karena sebenarnya bukan ke arah budget untuk fisioterapinya aja, tapi mempersiapkan rasa sakit yang harus ditahan gitu kan. Oke. Kayak kenapa? Ngapain? Ngapain? Iya. Lebih baik kan kita Buat beli mencegah. sepatu. Betul banget. Upgrade. Menurut kamu Jam. standar pemanasan tuh berapa lama? Pemanasan tuh Minimal. sebenarnya 5 minutes is oke, Oh, nggak 5 apa-apa. menit cukup ya? Tergantung kita mau melakukan aktivitas runningnya apa. Oke. Kan ada easy run, ada threshold. Buat yang gitu. 5 kilo deh, 5 menit cukup lah ya. 5 menit cukup kalau misalnya dia memang easy. Pace-nya easy. Oh, easy run. Ya, ya. Pace easy itu adalah kita lari di zona 2, heart rate zona 2, yang artinya kalau misalnya kita lari itu kita masih bisa ngobrol. Gitu. I see. Jadi kalau kita udah agak ngos-ngosan dikit itu berarti masuk ke zona 3. Oh. Jadi kayak maksudnya bisa ngobrol tapi agak-agak tersendat itu masih zona 3. Nah, kalau udah kita nggak bisa diajak ngomong itu zona 4. alias Bener. pingsan. Kalau nggak bisa diajak ngomong itu Di namanya bawah alam bawah unconscious. sadar. Nggak maksudnya masih lari, cuman Iya, nggak udah kayak Ah, repot. gitu. Dari gini. Nah, kalau udah kayak asik sendiri kayak udah fokus sendiri, nah itu berarti dia zona 5 udah pakai kudanya. Masuknya udah zona degradasi itu guys. Kalau di sepak bola mah. Ya. Kak Tri, aku pengen tahu juga. Ini dari sudut pandang atlet yang juga sudah berkompetisi di apa tuh? Ya di kompetisi internasional gitu di kelas dunia juga. Ngelihat sekarang kan tren juga cukup ramai gitu. Tapi sebenarnya ya maksudnya kita lihat mau aparan kayak judulnya depannya lalalaran gitu ya, Yoi. mau dari di kota, di pulau, di mana segala macam sold out terus. Tapi sebenarnya secara prestasi Indonesia tuh di dunia lari tuh kayak gimana sih? Apakah kita sebenarnya juga dengan hype kita yang cukup tinggi tuh atlet-atlet kayak Maksudnya kayak Kak Tria signifikan tuh, gitu ya, berbanding lurus gitu lah. Maksudnya Ya dengan hype yang ada saat ya ini dengan hype-nya prestasi naik, kita prestasi di naik gitu. Makasih udah mentranslasi pertanyaan aku ya teman-teman. Oke, jadi kalau menurut aku ya sebenarnya event lari yang happening ini tuh tidak berbanding lurus sih sebenarnya dengan prestasi yang Oh ya. ya yang di apa maksudnya prestasi yang dicetuskan oleh atlet-atlet yang baru. Cuman menurut aku sudah sangat lebih baik. Maksudnya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi karena kan kita semua juga nggak bisa tiba-tiba ya kayak maksudnya maunya ini naik gitu. Right. Tapi all about proses lah. Kalau misalnya untuk fun gitu itu bisa kayak suddenly happen. Tapi kalau untuk prestasi kita harus bisa maintain. Iya. long It's a term. motivation. Kalau Yeah. misalnya kita bilang kita udah bagus kok, berarti kita nggak mau untuk aiming lebih tinggi gitu ya. Iya, that's it. Betul. Jadi ada selalu ada negatif ruang ini. untuk bisa memperbaiki lebih baik lagi Of gitu ya. course, ya. We should be. Ya, Nah, ya. jadi kalau menurut aku nih anak-anak sekarang ini, tapi memang event-event running yang sekarang juga udah mulai untuk aware nih kayak harus ada young atlet nih yang maksudnya kayak di highlight gitu. Kalau beberapa event-event yang memang ada sekarang ini kan mungkin fokusnya untuk fun. Dan kalau misalnya performance juga maybe 10K, Right. half or marathon. Cuman kalau untuk yang atlet kan spesifik.
karena memang jaraknya juga nggak bisa terlalu jauh. Oke. Nah, itu Kak, aku sekarang udah mau mulai nanya ada gitu. dari sisi ini, bagaimana? Apakah kamu pernah berada di momen kayak udah patah semangat gitu untuk lanjutin karir, and then Iya lagi. you turn it back gitu, kayak balik ini lagi. Sarah ya. Pernah nggak ada di momen itu, Kak Triningsih? Ada banget. Kapan itu dan gimana caranya kamu bisa bangkit lagi and then membalikkan keadaan gitu? Comeback stronger ya. Mm-mm. Nah, ini nih di momen Southeast Asian Game yang 2015 Right. di Singapura, yang memang kalau misalnya orang-orang lihat video aku tuh lari cukup kayak konstan, Oke. stabil dan bisa finish Oke. dengan baik. Itu tuh sebenarnya pada saat 2013-nya SEA Games 1 SEA Games sebelumnya, I get the silver medal. Jadi maksudnya di 3 SEA Games in a row tuh aku dapetin emas gitu Oke. kan. Kayak SEA Games waktu itu Selanjutnya SEA Games dapetnya 2007, silver. 2009, 2011 aku dapetin 5.000, 10.000 tuh gold Oke. semuanya nih. Sama maraton juga gold. Tapi di SEA Games Myanmar tahun 2013 I got silver medal Oke. in 5K, but alhamdulillah tuh dapetin gold medal di 10K. Oke. Tapi itu kan cukup kayak Wah, turun nih shock gua nih gitu buat ya. aku ya. Oke. Kayak maksudnya cukup bikin aku harus kayak reminding Oke. lagi buat diri aku dan review banget Heeh. apa ini yang kurang, apa nih yang mesti aku perbaiki gitu kan. Right. Nah, ternyata memang karena aku kan ada beberapa riwayat cedera dan Oke. itu tidak di cover secara bagus gitu. Dan akhirnya di tahun 2014 pada saat itu Asian Games, dan aku karena aku harus covering cedera aku sign out nih dari tim Asian Games. Dan aku benar-benar fokus untuk penyembuhan cedera. Oke. Cedera apa Kak? Ada di bagian telapak kaki itu. Hmm. Cuman namanya metatarsal. Oke. Another injured lah, kayak bukan plantar fasciitis tapi dia di tempat lainnya. Nah, dari situ tuh aku kemudian di cover sama waktu dulu tuh almarhum Bapak Bob Hasan. Beliaunya yang kayak bantuin aku untuk support Recovery. penyembuhan di Singapura waktu itu Oke. juga. Di Singapura, dan alhamdulillah tuh ada perbaikan sih. Oke. Tapi kan maksudnya kalau kita melakukan penyembuhan otomatis kita nggak boleh lari kan sama dokter. Iya. Nah, itu tuh kayak hampir 6 months tuh aku nggak lari. Oke. Dan aku mesti memulainya tuh benar-benar dari awal. Dan tahu kan gimana kalau biasanya kita lari terus bisa langsung kenceng, dan ternyata ini udah kayak full effort tapi kayak segitu-gitu aja. Itu kadang-kadang marah sama diri sendiri, terus kayak sama orang lain. Kan secara aku itu masuk tetap di tim SEA Games. Tetap di tim SEA Games, tapi aku tidak perform well. Iya. Tidak well perform. Ini posisinya kamu lagi sedang menghadapi ini ya, menjelang SEA Games yang selanjutnya ya. Iya, kan aku masuk lagi tuh. Iya. Karena memang dari track record prestasi aku kan aku cukup talent di situ, jadinya aku tetap bisa masuk ke tim. Baik. Tapi tetap akunya kan harus berprogres dan Iya, benar-benar benar. kayak bertanggung jawab nih Right. sama kesempatan yang udah dikasih. Iya. Tapi kan kayak posisinya aku lagi tidak dalam kondisi yang baik. Betul. Baru aja kayak melakukan penyembuhan recovery ya. cedera, Iya. recovery my injury, terus ya memang harus step by step dari situ tuh. Iya, Kayak I see. titik terendahnya But sih you made sebenarnya. it. Akhirnya dapat emas kan? Yes. Tapi maksudnya kan progresnya Iya. itu antara batin dan Iya, fisik tuh bersaut-sautan nih, antara kayaknya gue nggak di sini, itu ada Motivasi lagi. terbesar datang dari siapa? Apakah dari diri sendiri atau ada orang lain? Atau dari mana di luar? gitu. Iya. Dari mana? Dari mana gitu kan bisa aja. Tapi sebenarnya kalau aku tuh anaknya biasa termotivasi itu sama tanggung jawab yang harus aku ambil sih. Oke. Jadi karena memang aku bilang tadi bahwa aku udah dikasih kesempatan untuk bisa tetap perform, even aku baru aja rilis dari cedera gitu. Ya ternyata mindset positifnya lebih besar daripada Iya. negativity-nya. Dan alhamdulillah sih bisa tetap konsisten dan yes, oke. I did it.
dan I got a Dapat gold medal. medali emas lagi. Terus kemudian videonya viral lagi. Oh, yang menceritain soal comeback stronger itu maksudnya? Iya, jadi yang kayak video yang aku nyalip semua peserta. Right. Itu tuh ini happen in 2015. Oke. Well, this gonna be another viral video nanti ya, ketika Kak Adrianingsih menceritakan ini. Cuman kembali. fun fact-nya, aku mau kasih tahu ya teman-teman. Ini buat teman-teman, aku mau kasih fun fact dari video itu. Sebenarnya aku tuh udah leading dari semuanya, dan itu memang aku memang masih punya engine untuk bisa aku Gas lagi. Jadi kayak nosnya tuh aku up lagi. Tingkat-tingkat. Jadi aku menambah kecepatan di akhir Oke. dan memang bisa dapetin semua atlet-atlet ini. Melampaui ya. Cuman level karena itu memang mungkin ada banyak yang termotivasi kayak on the bottom, terus kemudian Iyalah. aku bisa Itu kayak lagi nonton ini Cars Lightning McQueen. Iya bener. Tiba-tiba dia dari belakang. iya, mati. Nyalain nos. Iya sih, aku waktu itu juga nyalain nos. Cuman bedanya Ternyata ada mesinnya di dalam. bahan bakarnya dari glikogen ya, dari diri sendiri. Tapi kalau boleh share dari pengalaman itu gitu ya, pernah berada di titik terendah gitu dan kemudian juga ngerasa kayak I'm not going anywhere nih, padahal gue udah berprestasi tapi kayak ada rasa kayak apa aku nggak di sini gitu ya. Apa pelajaran yang paling bisa dibagikan sama kita detikers juga yang mungkin juga lagi merasakan hal yang sama, walaupun mungkin bukan di lari gitu ya, tapi mungkin juga di aspek kehidupan lainnya juga gitu, yang bisa Kak Tria bisa share apa? Kalau menurut aku sih, kalau dari dunia lari ini aku bener-bener dapetin banyak sekali ini ya, motivasi untuk diri sendiri, banyak sekali dinamika kehidupan yang memang aku belajar dari sana. Karena kan namanya kita berprestasi, otomatis kita pengen ke arah yang terbaik. Jangankan dari titik yang aku pengen jadi yang terbaik, dari titik aku menyelesaikan lomba lari yang berjarak 42 km aja aku bisa belajar tentang itu. Jadi lari ini mengajarkan aku tentang kesabaran, bahwa kita tuh nggak perlu buru-buru untuk bisa mencapai proses, tapi kita konsisten aja. Jadi jangan karena memang terdistraksi dengan apa kata-kata orang lain gitu, atau misalnya yang lain udah sampai sana, itu jangan terdistract, karena memang kita punya jalannya sendiri, kita punya rulesnya kita sendiri, dan kita punya kemampuan kita sendiri, yang alhamdulillah seperti yang aku lakukan saat ini, walaupun pada saat itu aku di belakang, tapi tetap aja aku tetap bisa comeback dan aku bisa reach dan get the gold medal sampai kesel. Ini dia buktinya. Iya. Jadi sabar dan konsisten ya. Selalu menyenangkan mendapatkan cerita-cerita inspiratif dari atlet-atlet. Sekarang waktunya untuk red medali. Enggak ya. Yang paling berdarah-darah, yang paling kayaknya tuh itu tuh nggak bisa dilupakan gitu. Tapi kayaknya kalau nggak bisa dilupakan, semuanya juga nggak bisa dilupakan. Iya, bener banget. Atau yang paling yang paling unik ceritanya yang mana? Kalau menurut aku sih semuanya unik, tapi mungkin ini ya SEA Games pertama aku di Thailand. SEA Games pertama ini kayak pertama kali aku dapetin medali emas di Thailand ini ya. Jadi itu aku waktu itu ini Mbak, kan aku ada cedera tuh. Jadi pokoknya aku lari, terus kemudian aku dapat medali emas pertama, dapetin rekor nasional pertama, rekor nasional senior maksudnya. Terus kemudian rekor SEA Games juga aku dapet ya. Gitu. Dan ya itu kayak keinginan aku untuk bisa mengibarkan bendera merah putih di tiang tertinggi itu benar-benar tercapai di SEA Games Thailand sini. Memperdengarkan ya mengumandangkan lagu Indonesia Raya kepada orang-orang Thailand yang ada di sana. Ya. Orang Indonesia juga Mbak. Soalnya kan kayak itu seluruh dunia ya. Kak Trianingsih ya. Iya, karena kan acaranya juga level internasional. Anyway, terima kasih Kak Trianingsih sudah mampir ke Detik Sore. Sorry banget kita nggak punya banyak waktu ya. Harusnya ada part 2 nggak sih? Lari nih. Iya kan? Apa tuh? Jangan lupa loh nanti belajar lari yang benar.
Ada tempatnya Kak Ada Trinity. dong. Di Coba mana? gimana kita kepo Nah, di mana? Aku tuh sekarang Coba. lagi build running academy. Seru. Jadi namanya Tria Running Academy. Right. Latihannya di Stadion Madia sama Gelora Bung Karno. Oke. Jadi Oke. teman-teman nih para antusias runner yang mau belajar lari dengan benar, terus kemudian mau larinya secara terorganize, terukur sesuai kemampuan, bisa gabung sama aku. Yang kira-kira pace-nya 12 sambil jalan mundur tuh boleh ikut juga nggak Kak? Boleh banget, justru bagus banget kan mau ningkatin. Iya betul. Kenapa 12 jangan ketawa lo pace 16? Gue lebih. Iya, gue lebih kayak. Tapi teman-teman ini loh, kalau misalnya sukanya basket, paddle, kemudian Iya, tenis, iya. badminton, lalalanya. Itu juga bisa jadi salah satu latihannya ya. Jadi kan kita memang latihannya tuh latihan lari yang fokusnya tuh nggak cuma lari aja. Jadi kita ada peningkatan fisik juga gitu. Jadi bisa siap. gabung sama kita. Cocok nih gue pre-youth program 9 to 18 years old. Itu yang Dalam buat hitungan. anak-anak ya. Iya, Pak. Iya. Kalau mbaknya mungkin yang senior ya. Iya. Secara pengalaman dia masih anak-anak. Benar. Tapi bener aku tuh sebenarnya tadi mau lihat, aduh kalau secara wajah sih masih masuk ya. Tapi kan kita pakai umur ya Secara kan. wajah masuk. Gak usah sugar coating Kak. Form lari lagi nih kita nih. Yo, lari lagi juga. Kak, nggak lengkap rasanya. Jadi Detik Sore At itu udah Tria menghadirkan Running Academy. 167 pelari dari sejak Detik Sore running. Oh, Kita udah jalan. ngadirin narasumber tuh 167 pelari. Kamu adalah yang ke 167. Oke, makasih. Dan setiap kali kita ngadirin para pelari ini juga ngajarin kita form lari. Jadi boleh kita closing dengan kasih tahu kita form lari yang benar tuh kayak apa sih? Sebenarnya kalau mau ngajarin form lari di sini, space-nya terlalu besar ya. Oh, terlalu besar, terlalu kecil maksudnya ya. Kita berdiri aja kalau gitu Kak Tria. Atau mungkin bisa lihat video-video aku. Nah, terakhir aja Kak. Ini kultusannya kita emang. Oke. Jadi ini bisa buat teman-teman yang itu ya. Ke arah sini. Nah. Jangan dong Kak, keluar kamera kamu jadinya. Nah, di situ ya betul. Nah. Gimana? Jadi Kita ngikutin nih. form lari yang benar itu, Iya. ya, itu. Jadi Coba. kan lari itu kan dari take off, Iya. mendarat terus Mendarat, take terus off. landing kan. Landing. Landingnya di tengah, di depan, di belakang. Jadi kita harus di bola-bola kaki nih. Oke. Di sini nih, jangan di depan, Oke. jangan di Bola belakang. kaki. Sini ya. Gitu. Supaya kenapa harus di sini? Karena yang absorb itu otot calf. Right. Oke. Jadi bisa yang absorb lebih itu mudah adalah untuk dirilis. otot calf atau Kalau misalnya kan teman-teman banyak nih yang jalan kaki gini kan. Aha. Nah, Ada juga yang begini sih Kak. itu moonwalk. oh itu Michael Jackson ya. Salah. Iya, bulan April filmnya. Jadi Ketawa. ketawanya lucu Iya. banget lagi. Gimana Kak, lanjut Kak. Jadi kan gini ya. Ah. Otomatis kenapa para pelari yang beginner itu kok heel strike tuh kenapa? Karena dia cuma tapi sebenarnya kalau teknik run yang bener itu ya. kita ini badannya agak condong dikit Agak dari condong ke pelvic depan sedikit. ke depan sedikit terus baru lari dan selalu mendarat di bola-bola kaki. Iya. Bukan bola-bola ubi ya Kak ya. Jangan dong. bola-bola ubi enak banget. Itu lebih baik dimakan, jangan dipakai lari. Gak mau banget ke distrik Kak Tria. Oke, jadi gitu ya. Oh, Itu iya. formnya. Yang iya. kita tutup ini dengan formnya aja deh, gaya Oke, larinya. untuk Jadi gimana? Tapi kita Jangan sambil lari dong Kak. Kita nggak ada gini-ginian Kak. Oh, yang gini-gininya gimana Kak? izin. Ini namanya gerakannya hamstring sweep. Jadi kenapa gerakannya begini? Iya. Karena ini untuk membuat otot hamstringnya kita itu bisa memanjang, memendek. Pada saat kita pemanasan itu kita tetap harus memanjangkan otot terus memendekkan lagi, Memanjangkan lagi gitu. Terus pada saat cooling down, ingat ya, kalau pada saat pemanasan kita panjang pendengin otot, kalau pada saat cooling down, pendinginan kita hold statik aja. Oh. Stretch, hitung 10 kali hitungan, itu kayak dipanjangin doang gitu. Iya. Tarik gitu. Itu namanya untuk stretching. Bisa boleh gaya begini. Boleh gaya begini, boleh gaya begini, boleh gaya begitu. Bebas, yang penting hamstringnya ke stretch. Betul. Tapi nggak cuma hamstring aja ya. Otot yang digunakan tuh banyak ya. Banyak. Mau tahu
Running Academy Nah, aku. Running itu dia. Academy. Ria Running Academy. Ria Running Academy. Ya. Kak Ria, kita tutup Detik Sore dengan tagline Detik Sore. Jadi misalnya kita bilang Detik Sore, kamu boleh kesini gak? Bilangnya nggak cuma hore-hore gitu ya. Oke. Kita bilang Oke. Detik Sore, kamu bilangnya? Gak Nggak cuma cuma hore. There you go, Siap. sambil pemanasan lari. Oke. Form pemanasan lari. Oke? Mungkin pemanasannya yang gini aja ya. Jadi satu aja Gini, betul. yuk. Oke Detikers, jadi terima kasih banyak. Itu tadi dia Detik Sore hari ini. Mudah-mudahan juga bermanfaat untuk kamu. Kita akan selalu kembali Senin sampai Jumat mulai dari jam 3 sore. Sekarang waktunya kita untuk pamit dulu. Isabel Vira pamit, Eduardo semua kalian juga pamit. Dan sekarang kita sampai ketemu lagi di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Gini Kak.